Teman, selamat malam. Ya, malam hari ini kita share something yang dimana Boy William mau melanjutkan tentang wawancara saya, sedemikian sehingga kita bisa tahu bagaimana dream come true itu seperti apa. Jadi, mari kita saksikan dan kemudian kita tunggu Boy William juga. Dan teman-teman silakan kalau suaranya jelas silakan sampaikan jelas gitu ya. Nah, ini yes, salam dahsyat nih teman-teman. Dan mohon maaf nanti kalau Boynya siap di Zoom, Anda boleh kok di IG story saya, di swipe ke atas, terus kemudian gabung di Zoom. Zoom tentu saja kan lebih enak, karena lebih stabil begitu ya. Ya, jadi silahkan. Jadi teman-teman, kita hari ini kita akan bahas bagaimana dream come true gitu ya. Saya akan ini. Dream, saya kata dulu, dream come true. By Boy William NTD. By Boy William and TDW. Yes, oke, selamat malam semuanya. Ini baru Zoom. Udah kelihatan dulu ya sebentar ya, dah. Ya selamat malam semuanya. Nih kita nunggu. Tapi teman-teman kalau bisa gabung di Zoom aja. Di Zoom itu di mana? Di tempat satu yang namanya, jadi Anda di IG story saya, kemudian di swipe ke atas, Anda di situ bisa gabung langsung di Zoom-nya. Jadi Anda isi sedikit terus kemudian isi di Zoom-nya. Yes. Ya. Ya teman-teman silahkan. Di Zoom sudah 800 orang sekarang, silahkan kalau Anda mau gabung di Zoom. Di IG story, terus kemudian di swipe ke atas Anda gabung gitu ya. Ya silahkan teman-teman, ini Yuli sudah buka dan teman-teman di Zoom sudah 805 sendiri, karena yang nanti yang dapat hadiah-hadiah adalah yang di Zoom gitu ya. Jadi Anda silahkan gabung di Zoom. Caranya gabung di Zoom di mana? Yaitu adalah dengan cara IG story, terus kemudian Anda swipe ke atas, Anda gabung, di situ ada tinggal diklik aja, langsung isinya diisi, kemudian gabung gitu ya. Silahkan, yes. Ini kita baru menunggu. Jadi sekali lagi teman-teman, gabunglah di Zoom, dengan di Zoom kita akan dapat hadiah-hadiah banyak, work less and more. Dan kemudian juga nanti bisa tanya jawab dengan Tung Separingin dan Boy William. Jadi dengan orang dahsyat. Boy itu dahsyat luar biasa loh. Ada pertanyaan. Walaupun saya nanti mau ditanya, saya akan tanya juga dengan Boy William karena masih muda, dahsyat luar biasa. Bahkan ngetop sekarang gitu ya, makin hari makin ngetop, makin dahsyat, followernya makin banyak. Ya, jadi prinsip-prinsip apa nanti Anda boleh tanya di Zoom. Jadi sekali lagi saya sarankan gabung Zoom karena belum tentu ini Boy bisa juga gabung di IG. Beliaunya hanya gabung di Zoom saja. Tadi saya tanya sudah bisa belum? Belum. Karena biasanya kalau gabung dua, kalau belum terbiasa bisa menggema. Kalau saya sih sudah terbiasa, jadi pakai dua. Pakai ininya dua. Jadi satu untuk Zoom, satu untuk ini, jadi tidak menggema. Jadi silahkan, yes gitu ya. Yes, sudah siap. No, siap tuh. Boy William juga sudah siap di mana? Sudah siap di Zoom. Jadi silakan Anda gabung di Zoom ya. Caranya gabung di mana? Tinggal swipe di IG story saya, kemudian di sana ada http://bit apa itu TDW. Nah, silakan diklik di sana Anda gabung di Zoom-nya. Yes. Pak Tung mana nih Pak Tung? Ya, halo. Nih saya di IG nih, Pak Tung sepertinya masih di IG. Enggak, ya masih di IG live, betul sekali. Halo, yes, halo. Nah, ini sudah aktif di Zoom nih. Wah, rambutnya saya kalah tebel ini, sana jabrit aku semeriwing. Sudah menipis. Silakan, yes, ayo. Ya. Ya, kita sudah siap Rock and Roll. Wah, ini sama nih.
di IG, maka kita langsung gabung di IG juga. Sudah masuk nih, sudah. Sekarang nah ini. Jadi teman-teman segera ya. Jadi nanti di IG, jadi kita tes suara dulu, tes suaranya Boy. Hai, ini Boy sudah masuk di IG juga. Nah, nanti kita tes suara. Ya, dahsyat, weh, Jos, mantap, weh. Saya kalau sama Boy saya sering-sering harus sisiran, kalah ganteng total. Dahsyat luar biasa. Semangat pagi siang malam. Sehat kuat, bersemangat, bergairah. Ini yes. Jadi semalam keracunan, 2 hari yang lalu keracunan, ada yang miss, jadi mau muntah nggak saya muntahin, wah badannya nggak enak, terus pagi tadi muntah langsung enak, seger buger, seger waras gitu ya. Yes, sehat. Ya, waduh, jadi kita bisa melihat kamarnya Boy. Oh, kamar hotel atau kamar tidur? Kalau kamar tidur, kalau saya ditanya kamar apa, kamar ya kalau Boy belum boleh. nanti sebentar lagi sebentar lagi. Sehat kuat bersemangat, yes. Nah, oh katanya di Instagram Boy gak ada suaranya katanya, di Instagram Boy gak ada suaranya, coba cek ya. Ya cek dulu, saya pakai 2 sih, ininya pakai 2, satu pakai di sini, pakai sini. Oh ya, saya yang sambung cuma laptop doang, sedangkan yang di IG pakai ini saya geletain di bawah. Ya saya ulang ya, berarti saya cabut dulu. Ya nih teman-teman sabar ya, sabar menanti. Diulang ya, saya undang lagi. Just. Ya. Suaranya mana ini? Sabar nih. Baru saya invite lagi nih. Nah, udah muncul, yes. Nah, silakan, ayo. Woi, silakan ngomong. Gimana suaranya ada nggak sekarang? Suaranya ada nggak teman-teman? Teman-teman suaranya Link zoomnya di IG story saya, tinggal diklik terus kemudian di swipe ke atas, tinggal link. Wah, Boy ganteng, langsung ada yang ngerem. Ada suaranya nggak teman-teman? Hilang suara, kenapa ya? Kalau suara di tempat saya masuk itu, suaranya Boy di IG juga masuk di sini. Ada kok, Ayo ada, Pak ada. Tung. Oh, udah keluar tuh katanya. Ada, oh Boy suaranya sudah keluar. Oh ada, mantap. Halo semua yang lagi nonton di Zoom, halo juga yang lagi nonton di Instagram. Hai. Gimana Pak Tung? Oh, oke, dahsyat. Ya, tambah ganteng cita-citanya, tapi belum berhasil. Nanti harus bawa ke Korea dulu nih. Enggak, ganteng tuh nggak perlu. Yang perlu tuh helipad di atas rumah ya Pak Tung. Bisa saja. Wah, yes. Dahsyat, yes. Silakan, Boy. Ya. Terima kasih nih, waktunya juga semua teman-teman. Ya. Gimana nih? Oke, sudah clear kok ya semuanya. Suaranya udah tapi kecil lagi katanya yang suara di mana itu di IG. Ya. Hah, kecil lagi. Boy gimana suaranya di IG? Ada yang kedengeran nggak? Suaranya Boy kecil. Nah, silakan. Suaranya Boy kecil. Pak Tung ada yang bilang 2 motivator hebat. Aku mah apa? Ya, Pak Tung, tapi bukan motivator, weh. Itulah Boy. Saya tuh sebelum Boy mulai tanya, saya mau nanya dulu. Boy kok bisa punya prinsip yang begitu rendah hatinya, yaitu let other people shine. Wah, itu kemarin pada saat diwawancara, saya wawancara juga Boy, tapi teman-teman harus tahu ini. Jadi Boy ini dahsyat luar biasa, sakti mandraguna, karena dia salah satunya punya prinsip let other people shine. Nah, biarkan orang lain mengincolong itu kok bisa, itu gimana itu ya? Karena hidup aku biasa-biasa aja, biarin aja hidup orang lain yang bersinar. Terus merendahkan diri di atas bukit terus nih ya. Enggak lah, makanya aku kan membawa acara, bikin konten-konten. Nebeng Boy di balik pintu, sekarang masuk ke Indonesian Idol gitu. Kita harus sadar bahwa itu tuh bukan konten-konten itu tuh buat orang-orang bisa terinspirasi dengan narasumbernya kita. Jadi it's not about us. Justru kita membuat konten itu supaya kita bisa mengundang orang lain dan orang-orang di luar sana bisa terinspirasi dengan ceritanya mereka. Sama dengan Indonesian Idol deh, yang sekarang aku baru jadi hostnya nih Pak Tung.
Iya, keren Indonesian banget Idol itu. tuh, Congratulations. thank you. Maksudnya Idol tuh bukan tentang kita, maksudnya tentang kontestannya. Kita mau nyari bintang baru, biar mereka lah yang bersinar. Kita mah hanya pilotnya yang gimana cara kita memiloti acaranya supaya aman terkendali. Sama dengan Nebeng Boy di balik pintu juga gitu. Jadi Patung lah bintangnya aku. Wah. Aku hanya aku anak buahnya Patung aja. Wah. Semua orang punya kelebihan masing-masing dan kan saya cerita, saya seumuran Boy belum apa-apa. Rumah Masa sendiri sih? aja enggak punya. Iya, model 829 rumah sendiri belum punya. Ah, Gaji masih saiprit itu ya. ah, ah. Jadi benar-benar pada waktu itu ya 1.350.000, terus kemudian kalau di awal karir itu gajinya 600.000 Ya, begitu. ya, ya. Orang bilang, oh itu UMR berapa? Loh, saya tahu saya gaji sarjana itu 600.000. Saya enggak tahu kalau sekarang gaji sarjana berapa begitu ya. Ya, ya, ya. Jadi kalau Boy hari ini udah punya rumah, udah punya karir luar biasa, sudah dan on the right track karena apa? Tadi cukup rendah hati untuk terus mau belajar dari orang-orang yang dahsyat. Nah ini, kalau orang cukup rendah hati dan mau belajar dari orang-orang yang dahsyat, kan Boy ini wawancara sama orang-orang yang rumahnya hebat-hebat. Terus Nebeng Boy, Pak Jokowi aja ikut nebeng Boy. Itu Pak Jokowi itu ya. Pak Jokowi ikut nebeng di sana sih, tapi nggak apa-apa. Tapi seru juga gitu ya. Nah itulah yang menurut saya dengan bergaul dengan orang-orang dahsyat. Tapi kok bergaul dengan orang dahsyat tapi kita tidak cukup rendah hati ya kita tidak bisa belajar gitu ya. Iya, Boy punya rendah hati, punya link ke orang-orang hebat dan mau belajar wes beres dah. Amin Patung. Amin Patung. Patung Ya. ajarin aku investasi lebih dalam dong yuk Patung. Ayo dengan senang hati, siap. Nah, ini. Patung kan punya landasan heli. Kalau aku mau ada landasan pesawat di atas genteng. Oh, bisa. Kalau John Travolta kan punya landasan pesawat sendiri, John Travolta. Iya. Iya, boleh loh sekali-kali di balik pintu John Travolta, ya datangin nanti ke sana gitu. Jadi itu ada landasan pesawatnya. Tetapi kalau di atap, wah itu berarti harus atapnya lebar luas gitu. Kecuali nanti pesawat itu pakai Harrier. Kalau Harrier, mendarat lagi gitu ya. Cuma gini doang. Harrier bisa. Amin lah, doain aja Patung. Patung, halo. Ya, Suaranya hilang nih. Nah ini mau tanya, yes, saya dengar jelas sekali. Saya dengar, ya. Ya. Mantap. Gimana Patung? Ya, jadi kalau mau share tentang investasi, jadi prinsip nomor 1 investasi itu begitu terima, sisihkan. Karena selama Anda terima tidak pernah disisihkan, habis. Contohnya, Mike Tyson, baru aja tinju tadi pagi, saya cari-cari nonton lewat mana, akhirnya bisa juga begitu ya. Nah, pada waktu tinju, dia waktu umur 42 tahun itu dia punya penghasilan total 400 juta dolar, umur 42. Atau 5 berapa sekarang kalau kali 1,5 ya berarti 5 jadi bertriliun-triliun sudah, jadi 5.000 miliar lebih. Nah kalau 5.000 miliar, tapi umur 42 menyatakan diri bangkrut, masih utang 38 juta dolar. Nah, jadi ada 2 hal ya. Nomor 1, terima harus disisihkan. Ya. Kalau ngabisin, banyak orang bisa kok. Kayak Mike Tyson, beli McLaren kan gitu ya. McLaren yang F1 atau apa, berapa, harganya 1,2 juta dolar atau berapa. Terus kemudian begitu tabrakan, kasihkan sama polisi. Jadi disumbangkan, polisi enggak mau sih. Tapi begitu mudahnya dia, Mas, ini ada yang nanya, terima duit disisihkan maksudnya gimana? Misalnya kita terima duit, beda dengan disisakan. Ya. Kalau sisa itu kan menunggu kalau ada sisa. Ya. Rata-rata orang nggak bakalan sisa. Makanya kalau menyambung wawancara Boy pada waktu di atas rumah saya yang lagi angkring-angkring, banyak orang khawatir itu kok diangkring-angkring gitu, nangkring di pagar, bawahnya tinggi amat. Kan saya bilang, Boy jadi bintang film, jadi YouTuber, sekarang income-nya besar. Semoga terus nantinya income-nya juga besar. Tetapi belum tentu loh. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jadi terima duit disisihkan. Iya, terima duit misalnya terima duit mau penghasilan sekarang 100 juta ya sisihkan. At least 10%. Tapi 10% nggak kaya-kaya biasanya. Jadi kalau bisa. Benar. Setuju kok. Aku percaya sama teori itu kok Patung. Maksudnya, aku juga orangnya nggak head on. Patung kalau perhatiin baju aku itu aja. Kalau nonton iya, pakai kemeja kaos putih.
kacamata hitam itu lagi, bodoh amat, ngapain gengsi. Duit Ya, gua betul full sekali. investasi semuanya, Patung. Namanya laki-laki yang ngapain gengsi-gengsi. Ya, betul. Jadi, lah, terus kemudian ternyata begini. Jadi, dua hal yang membuat orang kaya. Jadi, kan kalau tadi prinsip nomor satu, terima duit disisihkan. Terus setelah disisihkan untuk apa? Kalau tadi Boy bilang investasi, nice. Tapi investasi itu adalah just one part untuk jadi kaya. One part lagi adalah bisnis. Iya dong. Jadi, lah terus contohnya begini. Kayak tadi tinju lagi pagi, hari ini lagi hot. Mike Tyson lawan Roy Jones Jr. gitu ya. Nah, ternyata apa sih bedanya Mike Tyson dengan Oscar de la Hoya? Kalau orang banyak tahu Mike Tyson, nggak tahu Oscar de la Hoya. Padahal Oscar de la Hoya pernah juara 5 kelas, 6 kelas gitu ya. Sangat-sangat dahsyat. Bedanya apa? Bedanya Mike Tyson nggak belajar bisnisnya. Mike Tyson nggak belajar investasi. Kalau Oscar de la Hoya, dia belajar bisnisnya. Maksudnya gini, apapun profesi Anda, belajarlah bisnisnya. Misalnya kalau ngomong di kalangan artis ya, siapa sih yang belajar bisnisnya? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu belajar bisnisnya. Jadi dia bukan hanya artis saja, tapi dia bisa membuat artis yang lain juga. Jadi nanti kan ini sudah ada BW toh, Boy William Production. Wah, keren gitu ya. Mantap, dahsyat. Doain aja Pak tuh. Yes, jadi Oscar de la Hoya petinju tadi dia belajar bisnisnya, bisnis apa? Bisnis tinju. Ya. Jadi kalau profesional itu, kalau menurut catatan kemarin saya nonton di Netflix gitu ya, The Billionaire gitu, The Billionaire itu ternyata dia mempelajari orang-orang yang miliarder in US dollar. Kalau profesional jarang sekali, berat. Kalau profesional pun paling dia di angka satu. Tapi kalau sudah mulai di menengah ataupun di atas yang belasan miliar US dollar apa, mereka selalu butuh capital dan butuh bisnisnya dan butuh investasi. Jadi nomor satu, terima duit. Kan kita kerja pertama kali ya, apapun ya harus kita kerja. Ya kita kerja dapat duit. Terus kemudian duitnya untuk apa? Untuk belajar bisnisnya. Kembangkan di Boy William Production gitu ya. Jadi nanti artisnya bukan Boy William doang, yang lain-lain gitu ya. Angkat artis-artis yang lain gitu ya. Karena artis selalu ada umurnya kok. Betul. Nah, kalau YouTuber saya belum tahu, kelihatannya lagi ngetop terus filmnya semakin banyak. Tapi mestinya juga ada. Nggak boleh. Jadi nomor satu sisihkan, yang kedua belajar bisnis, yang ketiga belajar investasi. Nah, nanti kalau mau belajar bisnis saya akan share, mau belajar investasi saya share juga. Patung ngomongin saham, Patung main apa? Blue chip atau Patung trading? Jadi kalau saya itu saham enggak. Jadi dulu saya saham banyak, sekarang saya kurangi tinggal 2%. Dan 2% itu saya tidak trading, saya invest. Nah, saya investnya di mana? Tambang gitu, tambang emas, tambang. Dan gabungan. Jadi maksudnya gabungan itu begini. Jadi banyak orang itu trading. Kalau Anda trading, Anda harus mendalami. Saya ini mulai siap-siap trading lagi. Jadi dulu trading, gitu. Kemudian kurang jos, terus kemudian sekolahnya banyak. Nah ini invest di saham itu ya. Banyak orang bilang saham itu berbahaya. Sebenarnya bukan berbahaya. Yang berbahaya adalah keserakahan dan kegoblokan kita. Iya benar. Kita serakah dan kita goblok gitu ya. Benar. Kalau saya saham hari ini, saya bukan trading tapi portfolio, bagian dari investasi, part of my investment. Jadi kalau saya bilang punya 100, saya sekarang saham 2%. Padahal saya tahu nih, jadi saya sekarang belajar banyak-banyak nih. Ini yang intelligent investor, yang Benjamin Graham segede gaban. Terus kemudian bukan hanya buku ini loh. Warren Buffett bilang kalau mau kaya, bukan hanya intelligent investor, tapi ada buku kedua yang paling jarang dibahas oleh Warren Buffett. Padahal Warren Buffett nyebut nomor satu bukunya Benjamin Graham, gurunya dia. Tapi dia bilang kalau saya hanya buku ini saya tidak kaya. Kalau Anda mau kaya, baca bukunya Philip Fisher. Philip Fisher. Common Stock for Uncommon Profit. Oke, nanti aku cari. Nah, begitu saya baca buku ini, saya mulai analisa. Oh iya, betul juga. Jadi agak sedikit berbeda dengan intelligent investor. Patung kan tadi bilang sahamnya 2% doang ya? Mainnya 2% lah dari total asset income lah ya. Jadi 98-nya lagi itu dilempar kemana? Jadi kalau sekarang 40% itu go to property. Nah, sedangkan kalau saya bilang, kalau Warren Buffett kenapa dia daripada beli properti, dia beli sahamnya properti? Nice. Karena di Amerika sahamnya lumayan trustable gitu ya. Trustable. Kalau di Indonesia masih saya di perbankan misalnya. Untung saya belajar baca keuangan. Contoh ada bank-bank tertentu.
Ya. ini kok nggak rugi ya banknya? Saya aneh, Ya. kok banknya nggak rugi ya? Ya. Kok banknya bisa untung? Ya. Padahal dia laba operasional. Nanti cek Anda ya, Ya. kalau lihat laporan laba rugi, laba operasional ternyata di bank itu Ya. kok rugi, laba operasionalnya rugi, tapi total laba untung. Berarti Ya. ada laba non operasional. Ya. Dugaannya langsung gampang, jual aset. Ternyata Ya. betul, jual aset 5 triliun. Nah pertanyaan, kalau labanya dari jual aset, apakah banknya akan jual aset terus? Nah kalau Anda lihat laporan keuangan bank-bank sekarang seru. Sampai saya telepon, loh kok ini banknya naik? Dalam kondisi resesi ini naik. Sebentar. Ini. Saya sampai telepon banknya. Ini. Kok bisa naik itu? Oh, ternyata bunga tabungan Anda 0,1% sekarang. Oh. Punya tabungan di mana? Ayo. Cek tabungan Anda bunganya berapa? 0,1% setahun. Edan banget. Rendah sekali. Jadi bunga tabungan Anda saya berikan dia. Terus kemudian kreditnya tidak diturun-turunin. Padahal Bank Indonesia sudah. Jadi kalau Anda kepingin istilahnya belajar dari yang Philip Fisher yang judulnya Common Stock for Uncommon Profit. Nanti Anda bacanya itu gini. Kalau Anda mau trading ataupun mau investasi, kalau dia bilang 90% masuk di S&P 500 atau LQ45 saja, tadi blue chip. Nah, kalau Anda tidak mau masuk blue chip atau saham-saham yang kecil tapi profitable, Anda harus do homework. Do homework itu apa? Pelajarin apanya. Nah, itu ada 15 item. Salah satu contoh saya gunakan untuk mengelola perusahaan saya sendiri sekarang. Ini perusahaan ini bakal naik. Lihat contoh, lihat dana risetnya. Dana risetnya cukup nggak? Terus waktu untuk training, pengembangan untuk karyawan. Dia bilang, saya investasi di IBM karena sepertiga waktunya adalah untuk training. Dia percaya bahwa manusia di training jadi pintar. Kemudian kenapa saya investasi di Hewlett Packard? Pada waktu dia cerita begitu, waktu itu sekian pada waktu masih mereka perusahaan kecil-kecil. Karena Hewlett Packard itu dana risetnya lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan sejenis. Dan terbukti setiap berapa bulan keluar produk baru. Nah, Anda lihat, kalau jadi mau investasi itu bukan hanya istilahnya technical saja, analisa technical. Analisa technical saya belajar lagi nih, Jim Simons. Baru belajar. Saya I learn a lot, still learning. Dan kalau mau trading tuh waktu harus ada. Betul. Kalau kita sibuk gitu, kayak misalkan aku kadang-kadang trading kecil-kecil gitu ya Patung. Cuman kerjaan aku Patung tahu sendiri kan. Setiap jam nggak ada nafasnya. Kerja terus. Nah kalau kita nggak ada waktunya, ntar kita kehilangan momen. Pernah tuh baru aja kemarin, aduh, suka nyesel dikit deh. Lagi-lagi begini Patung. Terus giliran aku berhenti kerja, aku ngecek lagi, aduh, drop langsung. Momennya hilang langsung. Makanya kayak gitu-gitu tuh kita butuh waktu. Kita benar-benar harus analisa. Kita harus tahu at least lah short termnya kayak gimana. Trading kan short term ya Patung ya. Ya. Makanya kalau saya saham hanya investasi, Mas perak saya investasi bukan trading gitu ya. Kalau forex saya menjauhin gitu ya, apalagi pakai robot saya far away gitu ya. Jadi itulah, dan tadi Boy jadi terima duit sisihkan sudah, terus kemudian belajar bisnisnya. Belajar bisnis, terus kemudian belajarlah segala macam investasi. Kayak saya kan terus belajar juga. Oh saham ini, Bitcoin bedanya apa? Kalau lukisan bagaimana? Bitcoin kalau main, yang Enggak main juga. Oke. Belum. Tapi learn something, still learning. Tapi learn, tetap open mind. Hari ini lagi fokus untuk properti sama ngelola perusahaan. Saya terapkan persis apa yang diinvest oleh Philip Fisher, di mana perusahaan tadi tumbuh dahsyat. Lah saya menggunakan pola yang sama untuk menumbuh dahsyatkan perusahaan saya yang nanti IPO. Mantap. Dan benar-benar ketika mau IPO itu, saya bilang harus menguntungkan untuk stakeholder. Nah, rata-rata orang jualan saham di Indonesia untuk menguntungkan pribadi. Makanya kemarin pada waktu saya mau IPO, terus kemudian konsultannya datang, ini loh Pak, ada perusahaan komputer. Kemudian sebentar, saya lihat analisa saya dari laporan keuangan, ini bisa naik ini. Ini perusahaan ini masih rugi. Tekor, terus kemudian, lah kok bisa ini? Kok bisa segini? Saya ini nggak menguntungkan tuh yang beli. Yang beli itu spekulan. Ikut-ikutan beli yang lain. Nah, saya nggak mau. Saya mau stakeholder untung. Siapa itu? Shareholdernya untung. Kemudian istilahnya pemegang sahamnya untung. Terus kemudian yang namanya karyawan juga untung. Kemudian yang ketiga masyarakat yang menggunakan untung. Masyarakat sekelilingnya juga untung. Kapan Patung? Kapan go public? Mungkin 2 tahun lagi nih. Saya siap-siap sekarang sudah. Jadi laundry saya kan ini sudah 102. I want to go 1,500 and IPO nanti gitu ya. Clap. Congrats Patung, keren, mantap. Ntar kalau udah IPO aku beli deh Patung. Yes, dan saya pastikan
pegang moralnya. Jadi saya moralnya saya kencengin. Karena saya kan shareholder yang dominan di sana. Contohnya kita misalnya dari franchise yang kita jual, kita kan ngambil dana namanya marketing fee. Ya. Nah, itu kan saya periksa setiap bulan laporannya saya keuangan. Loh, ini gimana, Pak? Oh, tidak bisa. Jadi tetap marketing harus dikembalikan untuk marketing. Tidak boleh untuk dibagi ini, tidak boleh untuk beli properti, tidak boleh beli aset lagi. No. Non ethical. Jadi harus yang ethical sungguh-sungguh menguntungkan untuk yang beli dan yang beli benar-benar jadi lebih laku. Ya. Mantap, Patung. Silakan. Mau tanya apa lagi, Boy? Tentang investasi boleh, tentang apa boleh, tentang dream come true boleh, mau apa? Silakan. Ya. Kalau enggak, saya yang nanya. Oh, saya sering nanya. Saya tukang belajar. Bebas, Patung mau nanya apapun ya aku jawab. Gantian, Patung. Bebas. Boleh, gantian. Gini. Nah, kalau sekarang kan, Boy ya, secara income itu sudah dapat, menurut saya luar biasa karena sudah punya rumah, sudah begini, karena di YouTube juga followernya jutaan gitu ya. Jadi sekarang mainly income dari mana? Maksudnya? Income pertama. Sekarang backbone-nya kita tetaplah kita kerja di media ya, Patung. Yang tadi Patung bilang, aku sekarang juga lagi belajar mendalami bisnisnya di balik dunia ini. Memang nggak bisa kita pungkiri umur sebagai seorang artis yang di depan layar kaca itu nggak panjang, ya kan? Kita harus berinovasi terus dan memang mungkin cita-citaku dari dulu adalah lebih ke di balik layarnya, memproduseri sebuah acara kayak di balik pintu. Aku happy banget, aku yang memproduksi sendiri. Kayak waktu kita di rumah Patung, aku yang ngedirect sendiri. Ya kan, itu ngasih aku kepuasan gitu. Jadi memang sekarang aku kayak di dunia media ini aku lagi gelutin benar-benar dalam, sedalam-dalamnya. Jadi bisa lebih longevity-nya lebih panjang dibandingkan jadi seorang artisnya aja, Patung. Dan juga Patung, aku juga salesnya juga, aku yang jualan ke orang-orang, semuanya aku coba raup. Aku bukan tipikal artis yang gimana ya? Ya, nothing wrong with everybody. Aku bukan tipikal yang diem aja, nunggu callingan kerja atau manajer yang bergerak untuk nyariin kita sebuah brand atau iklan atau kerjaan. Aku nggak bisa nunggu bola. Aku harus jemput bola. Dan oh ya, katanya didikan keluarganya gitu kali ya, yang nyari duit gitu kayak pedagang. Yes. Jadi ini Boy katanya ada yang bilang, tolong please suaranya mic-nya dideketin katanya. Oh gitu. Jadi, yang di mana nih? Ya, yang di Instagram apa yang di Zoom? Yang di Instagram. Oh, yang di Instagram suaranya. Kalian dan videonya ya? Sorry banget. Ya, videonya agak blur gitu katanya. Yes, oke. Videonya blur. Ya. Atau ya ini wifi-nya ganti Boy katanya. Ya, Mungkin sinyalnya Kak Boy kurang bagus. Nah, ini bagus itu kalau Boy mendekat wajahnya jadi terang. Yes. Yes, silakan. Coba cek. Apakah Boy suaranya cukup jelas? Ini baru diganti wifi-nya. Suaranya hilang, baru diganti. Yes. Suara saya jelaskah teman-teman di IG? Ya kalau enggak teman-teman yang di Instagram gabung deh di Zoom gitu ya. Zoom ini kapasitas 3.000 kok aman. Jadi ada masih 1.200. Jadi ya. Oke, saya invite lagi ya. Ada wifi. Jadi teman-teman sabar ya. Jadi ini saya masih banyak loh pertanyaan sama Boy. Saya ini nukang nanya, bukan nanya juga. Ya, oke, langsung saya cari. Link Zoom-nya di IG, jadi di Instagram saya, sorry, tinggal dinain. Request to join. Oh, sudah masuk. Sebentar, langsung saya undang ya. Saya undang lagi. Nah, sudah masuk kok. Saya undang. Ini invite sudah masuk kah? Nah, sudah masuk. Yes. Coba, kalau sekarang gimana? Nah, teman-teman, suara kalau menurut saya sih lebih jelas nih. Wajahnya lebih jelas nih. Lebih jelas gak wajahnya? Oh, nyisir rambut dulu, Pak Tom. Oke, nyisir rambut. Karena saya disuruh nyisir rambut. Biar ngimbangi, Boy. Ya? Yes, aman, teman-teman. Jadi,
Jadi link Ya. Zoom-nya di mana di IG story saya, tinggal di swipe ke atas, Anda tinggal daftar langsung masuk. Apakah Kedengeran nggak suaranya teman-teman Boy semua? jelas? Oh jelas katanya, Aman ya? jelas ya. Aman, aman, ada yang Oh, ketik aman. Jelas Pak, suaranya mau Boy. ulang pertanyaan tadi untuk orang-orang Ya, di Zoom, di IG. ya silakan. Ya, Jadi, jadi intinya sekarang aku lagi ngegelutin bener-bener bisnis side-nya di bidang ini. Karena aku tuh apa ya, aku percaya bahwa umur seorang entertainer atau orang yang di depan layar kaca itu nggak panjang, ya kan? Nggak semua orang bisa punya karir seperti Arnold Schwarzenegger atau Brad Pitt gitu. Jadi aku ngegelutin lebih ke dibalik dunia ini, cari nyara sebagai salespersonnya, sebagai produsernya, sebagai directornya dan lain sebagainya. Jadi aku sekarang bikin konten, aku jual. Kita bikin konten ke brand gitu. Jadi kita Nice. gerak sebagai produsernya, Patung masih belajar. Cuman memang aku mungkin passionnya lebih di situ dibandingkan di depan kamera. Jujur aja, di depan kamera aku baterainya cepat habis. Cuman kalau jualan konten, bikin konten, yuk kita jualan. Aku meeting sana sini, nggak usah pakai manajer. Aku aja maju meeting sini. Terus, semangat aku berapi-api. Emang mungkin lahirnya sebagai pedagang, bukan artis, Pak Tung. Dahsyat. Nah, tapi kembali lagi gini, Boy. Jadi walaupun antara bisnis dan investasi, goalnya begini. Goalnya itu alangkah indahnya, walaupun sekarang seneng ya, seneng jalan terus dan tetap ditekuni yang seneng. Kayak saya jadi pembicara tetap itu panggilan ya, nggak bisa ngomong. Setiap saya sakit saya ditaruh di atas panggung sehat. jadi kalau selama nggak naik di atas panggung nggak sehat-sehat gitu. Nah itu panggilan. Panggilan itu kan namanya aktif kerja, aktif dipanggil, jadi aktif income ya silakan. Tetapi goalnya adalah gini, goal keuangan tuh harusnya 4. Jadi tadi toh income kita sebagai aktif income naik tambah besar. Oke, itu yang nomor 1. Tapi rata-rata orang cuma ini doang. Tahun depan kamu naik berapa income-nya? Oh, naik 20%. Oke lah kalau kamu sudah 10 miliar naik 20% naiknya 2M. Tapi kalau baru 20 juta yang naik 20% kurang seru juga gitu. Nah, ngantuk ya, baru 20 juta naik 4 juta. Wah, ya kurang seru. Terus saya sering nanya, kalau kamu 20 juta kapan beli Rolls Royce-nya? Rolls Royce sekarang 18,5 M. Kalau kamu bilang 10 M, kamu nggak makan sama sekali selama 41 tahun, 8 bulan kemudian baru beli Rolls Royce. Iya benar. Tapi 41 tahun. Mulai dari 20 juta nggak apa-apa. Boleh. Tapi harus punya mindset, gua harus 10 M nih. Nah, itu. Nah, tapi dari situ, ini kan gini toh, nomor goal keuangan harus punya goal keuangan yang nomor ini adalah active income. Tadi apa yang dikerjakan Boy sebetulnya sementara ini masih active income, petinjunya. Betul, saya salesnya saya direct, nggak apa-apa, waktu hobi yuk, saya seneng dan saya lihat Boy pada waktu wawancara saya full energi, ketawanya, luar biasa. Dan I know, saya ikutin videonya Boy learning very fast. Ada di satu video, Boy dibilang, ketawanya kurang gini. Sekarang kalau ketawa los banget, menyenangkan, luar biasa. You learn a lot, you learn fast, very fast. Patung ini ya, Patung penonton juga ya? Iya, penonton dong, karena banyak insight di video-videonya. Nah, sekarang gini, active income, tapi goal yang ketiga lebih bagus dari nomor 4, yaitu namanya yang disisihkan. Income-nya bisa sama, tetap 5 juta, tetap 20 juta, tetap income-nya sama. Tapi yang disisihkan kemarin misalnya 2 juta, sekarang tahun ini pokoknya saya 3 juta. Ya kalau saya nggak bisa menaikkan income saya, yang sisihkan lebih naik. Itu goal nomor 3. Tapi nomor 2, ini yang lebih penting daripada ini. Ya, goal nomor 2-nya apa? Passive income-nya. Jadi orang-orang kaya itu membiarkan uangnya kerja, jadi bukan dia yang kerja terus. Jadi kayak tadi saya bilang, mainly income saya masih backbone saya adalah saya jadi artis, saya begini. Yes, itu berarti masih active income. Betul. Berarti backbone-nya nanti, goal-nya itu gini loh, passive income-nya lebih gede dari active income. Hari ini passive income saya 7 kali lipat lebih gede dari aktif income saya gitu ya, aktif income jadi konsultan, dapat duit banyak, jadi aktif ini. Tapi bisnis saya, investasi saya jalan menghasilkan 7 kali lipat lebih gede daripada my active income. Aktif income. Jadi itu harus goal utamanya. Yang nomor 1 goalnya amalnya harus banyak, makin tahun makin banyak. Kayak saya makin tahun ya, jadi begitu ini 10% dari ini kita sisihkan, oke. Tapi setelah umur ini 20% saya sisihkan untuk dari setelah umur 70 50% harus disisihkan. Saya dari buku saya Life Revolution ini saya dapat royalti itu 1 miliar lebih sudah. Itu saya sumbangkan 100%. Good. Dulu buku 50%, sekarang buku udah 100% deh. Pokoknya buku 100%. Jadi itu goalnya namanya investasi tanah di surga.
Betul sekali. Biar bisa ada helipad juga nanti di surga, Patung. Jos, jadi hotline. Ya kan? Ya, setuju. Iya, Kaveling iya. surga. Mm-mm. Nah, sekarang, tadi kan Boy, aku nanya toh. Sekarang kalau impiannya Boy apa? Tadi. Impianku, Ya, impianku ya gitulah, membesarkan company aku sekarang, Boy William Productions, and maybe the other companies, biar suatu saat bukan aku yang jadi petinjunya, you know, biar passive income-nya masuk juga. Untuk sekarang kan mungkin aku karena masih muda juga, masih pengen belajar, masih penasaran. Jadi semuanya harus. aku kerjain, aku memproduce, aku ngedirect semua di balik pintu, aku jualan kontennya sendiri kayak pedagang gitu. Jadi aku udah, kalau orang-orang suka bingung gitu ketemu aku meeting, Patung, kayak Boy, biasanya artis-artis tuh bawa-bawa manajernya dulu segala gitu. Ini malu langsung masuk. Aku selalu bilang, lu tuh belum ketemu sama Boy William. Ini lu masih ketemu sama pedagang. Lu deal dulu, baru Boy William gue keluarin. Salut, dahsyat. Ya gitulah, impian aku kayak gitulah, Patung. Semua one day kita maunya semuanya passive income lah, Patung. Cuman sekarang ini aku Yes, lagi penasaran aja. good. Kalau sekarang investasinya Boy di mana? Banyak Aku investasi. jujur, aku aku main emas, aku taruh di Yes. emas. Oke, untuk long Lotus term ya. Yes, Lotus Archie. Aku main Lotus Archie dan ada mas-mas lain juga untuk long term investment. Properti juga aku beli, Patung. Cuman karena properti karena mungkin kita masih muda, aku masih bangun rumah dan lain sebagainya, kita kan butuh uangnya yang bisa cash out cepat. Ya kan? Kalau properti kan nyari bayarnya mungkin, apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang kan sedikit agak sulit. Jadi I invest in stocks. Yang Patung bilang main cuma 2%, mungkin aku mainnya agak banyak kan. No problem itu ya. Gak apa-apa kan, Patung? Oh, Tapi malah Warren Buffett 100% stok. Right. Maksudnya sekarang aku lagi main-main sama kayak lingkungan yang semuanya kita main stocks gitu. Jadi aku gara-gara ke bawah itu, tapi aku tradingnya paling cuma 20% di antara itu semua. Yang lainnya aku blue chip. Blue chip, nice. Karena aku Nice. trading susah, Patung. Yang aku bilang waktu Yes, aku nggak nice. ada untuk mantengin Penelitian. apa sih, grafis. Iya. Betul. Jadi saran saya gini. Jadi rata-rata orang belum paham satu yang namanya rebalancing dan namanya aset alokasi. Jadi malam hari ini saya share gitu ya. Jadi dulu saya nggak pakai rebalancing, nggak pakai aset alokasi di perak. Wah, saya pernah untung berapa puluh Mercy S-Class no. Tapi pernah rugi juga berapa puluh Mercy S-Class juga rontok. Iya. Patung pernah cerita ke aku nih. Nah, jadi sekarang saya share ini. Jadi kalau investasinya itu alangkah baiknya ya sama disesuaikan dengan umur. Jadi kalau umur 50 tergantung, kalau kita ini termasuk agresif, termasuk konservatif atau termasuk moderat. Boy termasuk yang mana? Aku termasuk yang Kalau tergantung bingung hari, moderat. Patung. Oh, tergantung hari, tergantung mood. Tergantung hari ini aku lagi ngobrol sama siapa gitu. Kalau ada teman aku yang agresif gitu, aku jadi ikutan agresif. Ada yang konservatif, pelan-pelan aku jadi konservatif. Moderat lah, aku moderat. Berarti whispering stock. Jadi ada yang bisiin semakin pelan. Boyo bagus ya. Be careful. Iya benar. Hati-hati. Jadi nomor satu sebelum menaruh itu biasanya disesuaikan dengan umur dulu. Kalau kan gini ya, kita tuh ada agresif, ada moderat, ada konservatif. Kalau kita bingung moderat, berarti itu ya, bukan konservatif ini. Kalau saya ditanya, oh Pak Tung ini secara umum konservatif, enggak, tergantung jalanannya. Jalanannya lapang, kemudian kanan kiri dipagar, halus, mobilnya Ferrari, dan saya sudah train by Ferrari tersebut, sudah istilahnya biasa ya, saya geber, enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau di pasar, Anda di pasar, di tengah pasar banyak orang, banyak kambing, banyak begini, jalanan banyak tikungan yang nggak bisa Anda lihat ya pelan-pelan. Nah, tetapi yang lebih tepat bukan berdasarkan situasinya, ya saya situasi ada, tetapi lebih berdasarkan umur. Maksudnya begini, misalnya, Boy anggap umur sekarang 28, berarti menurut tahun depan 29 ya. Anggap deh buletin 30. Kalau moderat itu umur 30% taruh di aman. 70% toh, itu separuhnya masuk ke investasi yang agak selebor, yang 35% lagi boleh selebor. Membedakan investasi yang aman, selebor sama umur, jenis investasi kita ada moderat, ada konservatif, ada agresif. Jenis investasinya. Tapi sesuaikan dengan umur kita. Kalau kita umur 30% aman. Kayak saya hari ini 50% saya masuk ke aman.
25% saya berani investasi ke startup kan saya investasi ke kuliner ke apa yang belum tentu ada juntrungannya begitu ya. 25% saya masuk ke ya agak agresif sedikit boleh tetapi moderat. Maksudnya begini. Kalau yang 30% aman itu apa sih? Emas, properti itu termasuk kategori aman begitu ya. Secara umum aman. Aman itu biasanya returnnya nggak lebih dari 10%. Dan lama. Ya, lama. Investasi ngantuk lah, investasi males. Ya, no, tapi digulung terus ya luar biasa loh. Ternyata tahukah Anda Warren Buffett, the last 30 years Warren Buffett, itu income-nya cuma 12,3%. 15% aja nggak sampai. Seru ya? Kalau 30 tahun di awal itu yang dia naik dari 400 juta, dari sekian puluh miliar US dollar itu, sekian belas miliar US dollar itu naiknya 24% only setahun. Kalau saya, average saya the last 10 years itu 18%, 18% gerunya. Nah, tapi kalau yang namanya aman, itu biasanya gini, capitalnya nggak hilang. Maksud capital nggak hilang itu, jadi kayak properti, selama properti ini ada kan propertinya nggak hilang. Emasnya nggak hilang. Kecuali Anda emas paper. Tapi kalau Lotus kan nggak beli yang batangan, boleh. No, yang beli apa boleh. Batang. Kayak saya di Pegadaian juga batang juga. Jadi setiap saya beli, walaupun elektronik belinya pakai Pegadaian digital, ternyata di sana itu mereka wajib punya BUMN lagi dan mereka wajib beli fisiknya. Itu fisiknya nggak hilang, nggak berkurang, itu namanya aman. Terus income kurang dari 10% itu biasanya termasuk aman. Tapi belum tentu ada yang besar dan aman gitu ya kalau Anda menguasai. Nah, kemudian jadi setelah alokasi seperti itu, nah sekarang mulai dipilih. Saham kan ada yang aman, saham ada yang selebor. Secara umum, kalau saya pribadi misalnya sebelum krisis begitu ya, emas dan perak 7,5%. Sekarang mulai masuk krisis gini, emas dan peraknya sampai 15%. Properti dulu 40%. Pada waktu bumi gonjang-ganjing tahun 2017, bukan gonjang-ganjing, saya prediksi akan terjadi bumi gonjang-ganjing, saya jual properti saya. Kayak hotel saya di Semarang, Star Hotel, saya jual. Hotel di Malang, Kartika Graha, jual juga. Ini interesting. Pak Tung prediksi bumi akan gonjang-ganjing. Ya. Pak Tung harus kasih tahu kapan di bumi akan gonjang-ganjing lagi nih berikutnya. Jadi aku bisa tarik sahamku. Biar duitku nggak mati sampai nungguin dia naik. Nah, betul sekali. Orang sukses itu antisipasi. Orang sukses bukan bereaksi. Karena bereaksi seringkali terlambat, begitu ya. Nah, tetapi apapun yang kita lakukan, bisa salah. Kita tetap manusia biasa. Jadi pertanyaan ini, buku investasi saya yang baru saya kasihkan ke anak saya yang tebel segede gaban, Principle, yang dari Ray Dalio. Ray Dalio itu investor yang kalau dia breaking, the last 26 years, 26 tahun terakhir. Not even Warren Buffett, not even George Soros menang saya. Maksudnya secara kekayaan kamu lebih kaya, yes. Tapi kalau investasi di tempat saya lebih menguntungkan tempat saya, begitu ya. Jadi dia selalu tanya begini, how know that I'm right? Bagaimana saya tahu kalau saya bisa benar? Jadi untuk itu dia open mind dan boy sudah keren. Uang itu akan mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap situasi uang akan mengalir satu tempat yang lain. Kalau Anda bisa antisipasi, Anda luar biasa. Pada waktu bumi gonjang-ganjing di bulan Maret terus April saya masuk rumah sakit kena COVID. Saya masih beli perak, masih beli begini. Teman-teman pada heran, sudah mau modar kena COVID masih bisa aja. Bisa aja investasi perak. Aku bilang itu tanda mau panjang umur. Mau itu masih semangat. Karena itu antisipasi. Jadi antisipasi itu begini. Kalau saya bisa melihat plus minus. Saya 3 kali resesi selamat, bukan selamat, tambah kaya. Yang benar. Iya, tahun 98, 1998 duit saya di dolar semua. Mantap. Top. Terus kemudian tapi ya sempat krebo-keriting juga beli saham BNI brodol. itu sekolah. Tetapi pada waktu 2008 bumi gonjang-ganjing di dunia, saya juga win a lot. Sekarang di 2020 saya win a lot juga dalam investasi saya siap. Nah, caranya sebetulnya gimana sih? Saya banyak baca buku memang ekonomi makro. Jadi Paul Krugman, terus kemudian bukunya jadi ekonomi makro. Nah, dari ekonomi makro terus kemudian belajar. Jadi kayak begini. Kalau antisipasinya sekarang, kalau sekarang ditanya antisipasinya Pak Tong di sekian tahun ke depan ini seperti apa? Kalau saya bilang bahwa untuk pulih itu tidak secepat yang dibayangkan.
Ya. untuk COVID ini. 1 tahun, 2 tahun baru bisa pulih. Tetapi saya belajar dari sejarah lain loh. Sejarah itu berulang. Sejarah bisa salah, tapi sejarah berulang. Di tahun 1918 terjadi yang namanya flu Spanyol, mati 30 juta orang. Ya. Setelah itu 2018-2019 mulai 2019 bukan 2019 1918 1900 sampai 20 kemudian 8 tahun berikutnya ekonomi Amerika naik 2 kali lipat. Betul, terjadi namanya Great Depression. Setelah Great Depression bang perang dunia. Tapi setelah itu 35 tahun the greatest prosperity. 97 98 Indonesia rontok. Rontok, setelah itu 2000, terus the greatest prosperity sampai 2008, dunia sempat anjlok, Indonesia sempat bumi gonjang-ganjing lagi, terus naik lagi selama 12 tahun. Perhatiin, setiap terjadi rontok, itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang tumbuh luar biasa, kecuali perang. Sekali lagi, kecuali perang. Kalau perang ada jadi Libanon, jadi Suriah, jadi ISIS, jadi Marawi, pokoknya jadi yang perang-perang terus nggak pernah selesai, you better out of that country gitu ya. Right. Kalau perang sudah berat, tapi jadi membaca pola itu sampai dulu Pak Budiono waktu itu di Gubernur BI saya kirimin buku juga gitu ya. Ya. Jadi Tomorrow's Goal is Asia gitu. Jadi itu Pak Budiono belum jadi wapres, ketemu saya di pesawat saya kirimin. Dari situ mulai belajar gejala-gejala ekonomi mau naik seperti apa, gejala-gejala ekonomi mau turun seperti apa. Kenapa saya memprediksi di tahun 2019-2020 akan terjadi resesi dunia, kan begitu ya? Itu karena perang dagang Tiongkok sama Amerika. Nah, ternyata ditambah dengan COVID itu di luar dugaan gitu ya. Lebih cepat, tapi I'm ready. Dan pada waktu bumi gonjang-ganjing, cash is the king. Right, cash is the king, that's right. Pada waktu bumi gonjang-ganjing. Tapi ini tadi kan Boy bilang, kalau properti gimana kan jualannya susah hari ini. Saya kemarin tanya teman-teman yang di Batam, ada yang dari Batam, bilang dong, ada yang dari Batam, bilang saya dari Batam. Ayo siapa yang dari Batam? Nah, yang di Batam, Pak Said Hidayat. Anda tahu Central Hill? Riki Saputra, Central Hill, Halim Lim, Central Hill tahu? Nah, Anda tahu toh? Anda Central Hill, saya waktu itu bantu Central Hill berapa minggu yang lalu, itu laku 148 properti dengan total nilai 100 miliar lebih sedikit. Tetap bisa jualan kalau tahu caranya. Tetapi saat ini adalah time to buy. True. Time to buy. Now is the time to buy. Why? Kenapa sih pada waktu resesi terus kemudian selalu diiringi the next greatest boom ahead? Right. Karena manusia itu resilient. Satu. Jadi inovasi lah yang akan membuat boom. Dulu saya seminar gitu, rekor saya cuma 8.000 di GTEC Mangga 2. Setelah Beyonce itu seminar nyanyi 3 jam, pesertanya 4.000, saya di GTEC Mangga 2 peserta saya 8.000 3 hari. Jadi ngalahin Beyonce 4.000, saya 8.000 3 hari itu rekor. Beyonce malu tuh sama Patung. Dia cuma 3 jam nyanyi, saya 3 hari ya. Sampai malam-malam lagi nonton gila. Tapi rekor saya hari ini today seminar melalui Zoom 15.000. 15.604. Jadi dengan inovasi ini grow better. Dan kenapa kok orang ikut? Karena bisa sekarang 15.000 like right now. Bukan. Sekarang kan 1.300 di Zoom, kemudian yang di IG 2.137 and still growing up. Tetapi rekor saya di Zoom itu plus sama di YouTube-nya di live kan itu 15.604. Wow. Sekali seminar. Jadi dengan inovasi ini manusia mau tidak mau dia akan grow. Jadi kenapa sih the next greatest boom itu nanti setelah resesi? Karena pada resesi manusia inovasi. Kalau Anda tidak inovasi berat deh, Anda hilang. Yang kedua, uang beredar nanti tambah banyak. Uang beredar tambah banyak. Kenapa? Gara-gara saya ditulis sebagai dianugerahi pembayar pajak terbesar terbaik di Banten. Bareng CIMB Niaga, bareng Angkasa Pura, mosok saya bareng Bank sih, bareng BSD, bareng Citra Maja, loh, kok ada tong disewa ringin, padahal itu pajak saya pribadi, masih ada 30 lebih perusahaan saya yang bayar pajak sendiri-sendiri. Dari situ saya mau belajar, kok yang, ternyata di Indonesia itu 33 juta orang punya NPWP, yang bayar pajak hanya, yang tercantum 33 juta punya NPWP, yang memberikan laporan hanya 11 juta, terus kemudian yang tahun ini yang laporan hanya 7 juta, yang bayar hanya 1.300.000. Wow. 1.300.000 itu 10%-nya membayar 50%.
Hmm. 10% pembayar, berarti 130.000 orang itu membayar 50% pajak. Jadi mendapatkan penghargaan pembayar pajak itu ternyata mudah, karena yang bayar pajak dikit. Banyak yang demo-demo gugat orang kaya tapi nggak bayar pajak juga, susah gitu ya. Atau ngaku kaya tapi nggak bayar pajak, repot kan gitu ya. Nah, ternyata saya baca lagi, selidiki tentang pajak. APBN, anggaran pendapatan belanja negara, itu ternyata APBN ya, itu ternyata 60-80% APBN itu dari pajak. Nah kalau sekarang pajaknya berkurang, pemerintah dari mana? Kalau nggak dari utang, nyetak duit. Nah kalau nyetak duit, uangnya beredar bertambah, utang pun nambah. Jadi nanti, ini Boy harus siap-siap. Nanti, dan itu kemarin saya diundang pada waktu Presiden University bareng Pak Muldoko, terus kemudian Pak Krisyanto Wibisono sama Mardigu, Mardigu Bos Sontoloyo. Nah itu pada waktu ngobrol ternyata Kepala Staf Presiden tidak bisa datang, Pak Muldoko ngirim satu orang. Satu orang bilang, saya itu yang ngonsepin perjanjian Indonesia dengan IMF. Jadi pada waktu Pak Harto naikkan begini, Michael Kaldemsu, begini kamu utang sama IMF berapa miliar, itu dia yang buat konsepnya. Kemudian dia cerita, setiap selesai resesi, inflasi terjadi. Lah hari ini, kenapa saya emas turun, perak turun, saya beli. Emas turun, saya beli lagi. Emas turun, saya beli. Besok naik, saya beli lagi. Karena saya mendasarkan aset alokasi, bukan spekulasi, bukan trading. Kalau Anda trading pakai margin, you die. Maksudnya pakai margin itu dengan duit 1 juta bisa beli 3 juta, 1 juta beli 10 juta, oh bahaya lagi. Apalagi forex, 1 juta bisa beli 3 miliar, 3.000 kali ya cepat mati. Patung. Saham apa yang bagus dibeli sekarang kira-kira? Kalau menurut seorang Pak TDW gitu, saham apa yang bagus? Saya masih belajar tentang saham gitu ya. Dan saya biasanya tidak menyarankan apa sesuatu yang saya tidak beli kayak gitu. Saya jualan properti, saya biasanya jual. Nah, tetapi saya saham ini saya masih deg-degan. Menurut saya, menurut alirannya Warren Buffett, kan saya baca Warren Buffett juga tuh. Yang namanya Buffett Indikator. Maksudnya apa sih Buffett Indikator? Itu bandingkan total harga saham. Jadi saham dikali dengan misalnya Unilever punya duit berapa, terus total sahamnya berapa, terus kemudian dikali harga sahamnya. Nah, kemudian dia ada indeks dibandingkan dengan GDP, Gross Domestic Product. Apa itu? Nah itu kalau dia ada, kalau 100 itu berarti sama harga saham. Kalau sudah 130 itu berarti overpriced. Kalau sudah di atas 130 banget, very overpriced. Nah sekarang kayak di Amerika di mana dia bilang indeksnya di dunia ini overpriced. Jadi saya posisi ikut Warren Buffett secara umum. Jadi maksudnya apa? Ini tahap-tahap saya belum beli. Kalau Warren Buffett itu selama the last 11 years dia selalu beli, tidak pernah jual satupun. Tapi 1 tahun 2020 ini dia jual sudah berapa belas total sahamnya. Saham airline dia jual 100%. Saham bank JP Morgan dia jual 100%. Apa dia jual-jualnya. Ini bank mestinya masa-masa menderita. Tapi banyak orang BRI bagus, ini bagus ya. Boleh, saya bilang boleh. Emang naik Pak tuh. Memang. Tapi mari kita perhatikan dulu dong price earning ratio-nya, terus kemudian labanya datang dari mana, kemudian kalau Anda lihat labanya dari operasional turun, tapi jual aset, nah itu sudah berat sekali. Please deh, jangan ikut-ikutan. Kalau Anda mau investasi, pelajarin sungguh-sungguh. Kalau Anda tidak mau pelajari sungguh-sungguh, dibagi aja rata. LQ45 bagi rata. Kalau saya saran gitu aja. 90% LQ45 bagi rata sebetulnya bisa tidak rata, yaitu sesuai dengan perannya. Misalnya saham A, Unilever itu ternyata pesannya misalnya 10% dari total 45. Ya Anda misalnya dibagi sesuai dengan portfolionya dia. Iya. Ini ada yang nanya saham apa yang aman gitu. Pelajarin dulu tuh kalau kata Pak Tung. Pelajarin dulu, jangan ikut-ikutan. Tapi blue chip lah. Kalau blue chip lebih aman dibanding trade. Blue chip lebih aman dan Anda bagi jangan hanya 1-2 blue chip saja. Kalau Anda hanya 1-2 blue chip itu termasuk masih spekulasi bukan aset alokasi. Nah ini penting teman-teman. Jadi kalau saya bilang ditanya saham terus, saya hari ini saya dalam posisi lagi quit kok. Lagi keluar, lupa kan terlambat, lupa kan gini ya enggak apa-apa, sendiri-sendiri kan gitu ya. Nah kalau saya lagi senang sekarang tetap emas, perak, loh itu perak juga sama emas saya antisipasi. Begitu dibanting, terus kemudian emasnya melejit, peraknya masih di bawah, itu antisipasi. Setelah emas terlalu mahal, dia akan pindah ke perak, logam yang lain. Makanya begitu emas, perbandingan emas dan perak itu sepanjang sejarah zaman Nabi Muhammad, itu 1 dinar sama dengan 10 dirham, itu 1 gram emas sama dengan 7 gram perak. Pada waktu saya mulai masuk itu,
1 gram emas sama dengan 124 gram perak. Jadi peraknya ketinggalan dahsyat. Sekarang perak udah mulai ngebut. Ya. Peraknya itu jadi 1 gram emas sekarang sudah 74 gram perak. Jadi maksud saya ini antisipasi, duit mengalir kemana. Ya, ya, Tapi ya. balik lagi. Jadi kalau Boy istilahnya lagi aktif, saya hari ini kan lebih banyak waktu dari zaman dulu. Jadi mulai masuk ke saham, mulai analisa, baru Ya. ancang-ancang. Ya. Kalau perak saya juga senang kali analisa. Jadi kerjakan PR Anda. Kalau you do not want to do homework, ya Anda Ya. bagi aja. LQ45 kalau di Indonesia atau kalau di Amerika itu masuk ke Vanguard. Saya Ya, ulangi ya. ya, Vanguard. Ya. Vanguard, Vanguard itu apa sih? Nah, kalau Vanguard itu Anda bukan beli seperti fund-nya gitu, enggak. Tapi Anda beli sahamnya Vanguard, Vanguard-nya investasi ke S&P 500. Dia spread. Even Warren Buffett itu 40% di Vanguard. Oh gitu? Ya, yang lebih keren lagi, si Bill Gates 40%-nya ada di Gimana? 40%-nya ada di Warren Buffett gitu ya. Saya tahu jadi tetap sama. Mereka itu banyak sekali yang di spread resikonya. Bahkan Warren Buffett ketika ditanya, kalau kamu meninggal tidak bisa memberikan pesan terhadap, tidak bisa memberikan uang tapi hanya pesan terhadap anak-anak Anda mau jadi anaknya Warren Buffett, pengen dengar? Apa? Masukin ke Vanguard, S&P 500. Oh gitu? Sudah dibagi rata. Iya, Jadi iya, satu iya. naik, satu turun, satu naik. Tapi kalau Anda Iya, mau belajar prinsipnya Ray Dalio. Iya. Karena Ray Dalio ada di emas, ada di ini. Kalau mau David Swensen itu pengelola dananya Yale University dari 1 miliar US dollar jadi 15 miliar gitu. Itu dalam 15 tahun keren banget. Itu dia ada di properti juga, ada di mana. Jadi belajarlah dari orang-orang dahsyat untuk tentang investasi, segala macam investasi, tetap luangkan waktu. Mungkin kalau Boy sekarang lagi aktif, tetap luangkan waktu, cari yang aman dan menguntungkan, aman dulu baru menguntungkan. Ya. Properti jangan buru-buru dijual. Indahnya properti itu apa? Kelemahan properti itu susah dijual, susah cash. Tapi keuntungannya susah di cash, keuntungannya juga susah di cash. Jadi kalau kita kepengen beli BMW, beli apa? Jual properti belum laku-laku, jangan beli BMW dulu deh. Gitu. Iya. Kita bisa lebih nahan ya, lebih nahan. Lebih nahan karena. Lebih nahan nafsu, betul Patung. Ya silakan, yuk Boy. Ya ini banyak nih yang ngobrol-ngobrol. Kita ngomong sama orang-orang aja di sini Patung. Boleh dengan senang hati, yuk. Ya investasi apa yang cocok di masa pandemi yang tidak menentu? Oh di masa pandemi ini yang tidak menentu. Tadi Patung udah bilang kan ya Patung ya, pelajarin dulu. Ya kalau saya di investasi di pandemi itu ya, yang nomor 1 itu Anda harus membuat investasi kepada diri sendiri. Keep learning, keep innovating. Jadi Anda harus investasi untuk belajar dan menginovasi diri Anda dan perusahaan Anda. Ya benar. Dan karena kesehatan. itu yang nanti akan booming. Yang kesehatan ya nomor. Nah, itu by the way itu yang paling penting loh untuk kita investasi di masa sekarang. Nggak kepikiran. You right. Not you die. Nothing lah. Terus kemudian investasi apa kalau dari saya pribadi saham sudah melonjak padahal bagi saya ini masih belum laporan keuangannya belum jelas. Ya. Jadi banyak sekali saham ini menurut saya karena uang beredar banyak makanya masuk ke saham jadi tidak real. Tapi kalau dari satu sudut value saya seneng satu yang namanya property 2D gitu ya. Terus kemudian seneng kepada apa lagi? Bisnis-bisnis yang anti resesi gitu. Ya. Jadi makanya saya kenapa laundry saya jadi 102 dalam resesi gini pandemi nambah 12 gitu ya. Nambah 12. Karena memang very good. Pandemi dia nggak kena PSBB, nggak kena apa. Sempat turun tapi sekarang udah pulih bahkan lebih gitu ya. Iya. By the way ya, episode kita yang sama Patung udah 5 juta yang nonton ya. Wow, betul 5 juta. Kalau teman-teman belum nonton, silakan cari di mana, Boy? Di balik pintu tong saya paringin, by Boy William. Di balik pintu. Udah pada nonton belum, guys? Kalau udah pada nonton, kasih jempol dong. Pengen tahu berapa banyak orang yang udah kalau nonton. Kalau sudah nonton, bilang saya. Yang sudah nonton, ketik dong, saya. Yang nonton, bilang belum. Yang belum. Nah, yang belum, ayo segera cari di sana. Banyak pelajaran luar biasa itu di sana. Iya. Patung keren banget. Top. Aku udah gak sabar sih nungguin rumahnya jadi tuh. Pengen Yes. Dengan senang hati, dengan saya mohon doa. Karena kena PSBB karyawannya maksimal 10. Segede gitu karyawan 10 terus kapan jadinya? Tapi itu rumah enak sih, seru sih. Ya, seru.
Oh, ada yang Nice, protes nice. sudah tapi kurang durasinya ya, makanya dipuas-puasin di sini gitu ya. Iya, benar. Iya, di balik pintu tuh nggak boleh lama-lama, guys. Ya, tapi itu hebat sekali. Seskatnya apanya keren. Wah, thank you. Musiknya, videonya top, Wah, terima profesional. kasih. Terima kasih, Patu. Very, very profesional. Masih belajar Improve dari a lot. orang-orang hebat. Ini ada yang nanya cryptocurrency. Boleh dijawab? Kripto. Boleh? Kripto aku kurang bisa jawab karena aku nggak main kripto. Aku mainnya emas, properti, sama saham. Yes, dahsyat, dahsyat, Dan dahsyat. bisnis, invest di bisnis. Yes, That's business it. good. Kalau saya ditanya pandangan saya tentang cryptocurrency, khususnya kalau Bitcoin, Bitcoin dulu saya sangat senang. Terus sekarang mulai dicacah, maksudnya bisa main kecil-kecil. Nah itu saya tidak begitu happy, berarti kan jadi unlimited. Boleh unlimited gitu ya. Jadi tetap masa depan, tapi masih tergantung. Tergantung apa sih peraturan pemerintah. Ya. Ketika pemerintah saat ini Indonesia melarang, wah repot. Makanya kalau Ya. saya cryptocurrency, malah saya menyarankan ke pemerintah. Saya sampaikan ke Pak Jokowi, ke Pak Peri Warjio, kepada di BI, kepada di sini. Kemarin juga diundang BI, saya sampaikan lagi cryptocurrency. Alangkah baiknya pemerintah itu hari ini kan nyetak duit sama selain nyetak apa? Utang. Sekarang saya bilang, nggak usah utang, kita dapat dana ratusan triliun. Ya. Caranya gimana? Buat e-money, bukan Grab, bukan GoPay, tapi BIP atau e-rupiah kan gitu ya. Nah, jadi dengan e-rupiah, dana mengendap ini kan nggak usah ngasih bunga. Dan sama rakyat itu jauh lebih gampang, uang beredar di tangan pemerintah, jadi lebih luar biasa. Oke, silakan, yes. Saya ditanya nih, beli perak di mana? Fisik atau non fisik? Kalau perak non fisik lah. Kalau fisik Anda tontonan nanti. Iya, banyak Di mana? banget. Saya di Credit Suisse, kemudian di UOB, di Julius Baer, terus kemudian juga kalau di Indonesia di Money Mall Surabaya, itu Pak David Halumuan So, juga ada yang tahu. nanya Yes. tuh, nonton startup gak, Pak? Belum, nunggu selesai dulu. Anak saya sajak nonton startup, nggak mau terus. Papa nggak mau, belum selesai, baru ke-13. Nanti Pak kalau sudah 16 selesai baru nonton startup, katanya itu. Oh gitu, jadi nungguin selesai dulu baru ditonton dari awal. Iya, baru diajar di Tapi seri. seru sih. Itu termasuk seru. Aku nggak suka nonton kayak episode-episode gitu kan. Kayak panjang lama, wasting time. Tapi nonton ini benar-benar kecanduan. Exciting. Ya. Wah, ngeselin, kecanduan. Nungguin mulu. Ya, nungguin. Nah itu jadi nggak happy karena nungguin seminggu lagi, katanya. Anak saya nggak mau, Pak. Nanti kalau sudah selesai baru diajar. Tapi tahu, kita nonton itu jadi semangat loh. Jadi kita pengen lebih gila lagi nyari duitnya. Betul, lebih mau startup, lebih berani kan begitu ya. Yoi. Emang Pak tuh nggak ada waktu kita nonton gitu kan? Ada, saya meluangkan waktu dengan anak khususnya. Oh gitu. Jadi nonton dengan bareng. anak biasanya malam gini saya nonton bareng. Either ini selesai misalnya jam berapa gitu ya. Jadi nonton satu seri sudah. Saya meluangkan waktu dengan anak. Nah, Itaewon Class itu juga bagus. Dulu saya nggak menonton film Korea sama sekali karena seri-seri nggak sama. Bagusan startup. Nah, startup belum nonton. Itaewon Class nonton gara-gara itu partner saya di Hotel Fasa, kakak saya Pak Hermanto Tanoko, Patung nonton Itaewon Class. Oke, nonton untuk pertama kali nonton film Korea. Oh ya, seru. Semangatnya, ambisinya, wah gila, tapi terus bangun lagi keren. Yes. Dan yang keren tuh ya, dia membeli saham musuhnya. Wow. Dia beli saham musuhnya. Yang Itaewon Class, iya. Sampai akhirnya dia akuisisi habisnya. Biasanya kan orang main emosi gitu. Jangga, ya betul jangga. Jangan malah ini saham musuhnya dia beli sampai jadi kaya. Gimana nggak kesel tuh ya yang punya jangga. Betul sekali. Wah, nonton sungguh nih. Hebat. Nanti production juga tuh, Boy, buat film kayak gitu juga. Boleh kita nanti tahun 2021 ada. Aduh, nanti aja deh. Boleh. Udah ada beberapa yang kita mau bikin tahun 2021 yang lebih keren lagi. Maksudnya tahun ini kita mau bikin apa-apa terbatas kan ya Pak tuh. Iya. Kita mau ketemu acara repot ya. Iya, ide kita yang kita udah godok, kita maunya kayak gini. Untuk dibikin acara di balik pintu aja itu kita protokolernya ketat. Iya. Dan Pak tuh ngelihat kru kita juga nggak bisa sebanyak itu karena kita ngikutin. Jadi banyaklah yang terbatas. Tunggu aja tahun depan semoga lebih luas. Yes, dahsyat. Dan buat film tadi yang inspirasional. Yes. Tentu saja ada. Ya, nanti Patung yang main ya. Patung jadi pemeran utama ya. Saya bantu skrip aja. Kalau main ya malah Boy, waktu dulu ada orang nanya saya, filmnya Patung dimainkan ya. Bintang filmnya siapa ya? Saya bilang kalau ya begini Boy William loh ya. Dulu kisah hidup mau difilmkan Boy aja deh. Gimana kalau kita produce bersama? Dengan senang hati. Wah, kita produce bersama. Dengan senang hati.
kayak kalau acting kayaknya jangan aku deh, masih banyak yang lebih bagus daripada aku. Itu namanya siap-siap pasif income terus, no. TDW Production, TDW Production boleh. Iya. Passive income aja, Pak. Yes, yes, yes. Itu kalau itu jadi goal, jadi kita sadar. Wah, iya benar. Kalau kita senang, kita jalani. Tapi kalau nggak senang, ya pasif income aja. Yes, cari yang edukasional, tapi tetap, karena ya tetap harus ada romannya, tetap ada yang menyentuh hatinya, melintirnya juga. Itu Iya, pada benar. waktu lawang, teman-teman pengen tahu nggak, pada waktu saya diwawancara Boy William di balik pintu, itu seharian. Jadinya 11 menit. Berarti yang dari pagi sampai malam. Jadi 11 menit doang gitu. Patung ekspektasinya udah pasti panjang nih ya. Oh iya, malam minimal 20 menit kayak 30 menit doang. Semuanya kan. Ya nggak puas ya. Bener. Tapi Yang keren penting, sudah. yang penting trending Patung. Tujuan kita bikinnya bagus, padat, kita trending biar banyak orang nonton dan terinspirasi sama Patung. Kalau itu lama-lama luar biasa. Bosan ya. Orang ngantuk, ya. tidur, mendingan pendek tapi dapat. Bener gak Pak? Betul sekali. Betul. Yes. Yo, teman-teman mau tanya apa? Yo, silakan. Rekomendasi film inspirasi tadi Itaewon Class itu ya. Yeah. Network marketing peluangnya bagaimana? Saya selalu mendukung orang yang di network marketing gitu ya. Tapi tidak semua network marketing. Kalau baru punya duit 10 juta, di emas atau tabung? Kalau dari saya tergantung umur Anda. Umurnya berapa? Tadi kalau Anda umur 20 ya 2 jutanya belikan emas, 8 jutanya rodok selebor dikit enggak apa-apa, baru umur 20. Umur 23 ya sama gitu ya. Jadi 2 juta beli emas gitu ya. Terus sisanya untuk belajar leher ke atas. Ilmu leher ke atas penting. Kalau Anda leher ke atas, Anda properti tidak pakai duit, bisa dapat duit. Itu tahu nggak, banyak banget yang nanya loh. Yang dimaksud sama Patung itu leher ke atas. Ingat gak yang kita berdiri di akhir? Investasi itu harus leher ke atas, Boy. Banyak yang nanya, sebenarnya yang dimaksud leher ke atas itu apa, Patung? Belajar ilmunya. Contohnya begini, di saham kayak tadi ya. Ketika Anda belum punya ilmu saham, ikut-ikutan. Ya kayak zaman saya dulu, 97, 98, saya waktu itu ketinggalan BNI 46. BNI 46 itu harganya perdana 800, naik sampai 1.500, 1.700, 1.800. Oh ternyata anjlok tinggal 500, kan murah toh. Saya 800 saja mau beli. Terus yang fund manajernya beli Patung murah, beli. Besok turun 400, average down Patung beli lagi. Besok turun 300, beli lagi Patung, sudah beli. Begitu beli, besok turun lagi 200, besok turun 100, besok turun sampai tinggal 25 rupiah. Ya, terus gimana kalau kayak gitu Patung? Tobat. Hah? Enggak. Itu Patung hartanya berkurang dramatis no. Iya, udah everything. Tapi Patung diemin dong, masa Patung tarik? Ya saya diemin, tapi kan enggak balik-balik sepanjang masa. Kalau sudah 25 digabung, 10 saham jadi 1, jadi 250, turun lagi anjlok, split down terus ya. Tobat. Iya, Patung aku sekarang lagi ngalamin something like that. Di beberapa saham. Tapi nggak apa-apa, makanya aku harus mainin yang banyak biar bisa subsidi silang Patung. Ya, dan tadi, jadi kalau aset alokasi kita nggak begitu takut, tapi kita tetap harus antisipasi. Menurut saya, keterjadinya resesi ini kalau saham bisa lebih tinggi dari harga sebelumnya itu nggak masuk akal. Iya. Kenapa nggak masuk akal? Kayak bank-bank. Bank-bank ini posisi rugi. Iya. Maksudnya posisi rugi itu tidak seuntung zaman dulu. Ya. Jadi terus kemudian Kalbe Farma beda lagi, tapi lihat price earning ratio-nya sudah berapa. Yang kalau mau vaksin Pak ini gini, oke, itu tren. Tapi hari ini lebih banyak spekulannya daripada investor. Karena spekulannya ini dapat duit banyak, dia gerojoknya banyak, maka harga saham menurut saya so far menurut Buffett, namanya Buffett indikator, saatnya belum gitu. Nyangkut bumi di pojok. Bumi ya, halo. Hampir saya kena. Loh, kalau dulu saya main di repo. Repo itu apa? Jadi ngutangi perusahaan. Saya ngutangi Energi Mega Persada. Ayo tahu nggak Energi Mega Persada itu apa? Tahu. By the way, ngomongin soal bumi, lumayan loh. Bumi udah kayak hantu muncul. Tiba-tiba hidup. Ya, selama ada yang masukin. Jadi, tapi balik lagi saya dalam beberapa tahun terakhir ini belum invest di saham banyak-banyak, terus kemudian apalagi saat ini, tapi saat ini saya belajar saham lagi, belajar lagi, mulai nganalisa lagi, mulai jelas lagi, tetapi bukan untuk sekali lagi trading ataupun
spekulasi. Saya aset alokasi Ya. bisa dari saham akan saya naikkan, Ya. tapi belajar ilmunya dulu. Investasi Ya. leher ke atas tuh tahu ilmunya. Kayak Ya, saya sekarang benar. saya beli perak. Anda nggak Ya. ngerti. Banyak orang bilang gini, nanya ada pembicara yang lain tahu saya di emas dan di perak berjaya berkibar-kibar naik berkali-kali di seminar Financial Revolution yang sering saya buka. Ya. Nih Ya. lihat Ya. aset alokasi di perak. Loh ini untungnya berapa banyak. Loh ini setiap seminar saya bukain terus. Benar. Tapi saya selalu bilang apa? Belajar Ya. ilmunya dulu. Kalau Anda nggak tahu ilmunya saya tanya beli di mana Ya. Anda nggak ngerti. Terus kemudian Ya, benar. pada waktu saya jual, Ya. Anda nggak ikut jual. Ya. Kan pada waktu jual Anda nggak ngerti caranya atau kapan jual. Ya. 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 Nah kalau Anda sudah tahu, oh saya punya prinsip apa? Lu Pak Tung, naik kalau nggak dijual kan nggak untung. Iya. Ya. Makanya saya bilang, wah Pak Tung naik banyak banget ya. Wah sekarang Pak Tung seneng ya peraknya. Saya bilang, ya seneng secara catatan, secara real kan enggak. Jadi masih catatan doang, catatan yang menggembirakan. Naik. Loh, kapan saya jual? Kalau saya perak itu saya ancang-ancang. 50 baru saya jual gitu ya. Sekarang baru 24, kemarin turun 23, oke. Gold sampai mana? Kemudian saya itu punya prinsip-prinsip yang saya pegang lah. Belajar ilmunya ini baru Anda bisa investasi dengan benar. Patung. Oke, Patung kan udah belajar ilmunya nih. Patung di kondisi Patung sekarang berani nggak main saham gocapan? Tergantung. Tapi sekarang kan saya belum masuk. Saham gocapan itu boleh nggak? Boleh. Tapi portfolio Anda berapa persen? Jadi gini loh. Kayak saya, Anda boleh nggak? Mau nggak Anda boleh nggak di Bitcoin atau apa? Kalau saya bilang boleh, tapi maksimum 10% dari kekayaan Anda. Dan kalau hilang, Anda tidak masalah. Kamu saham gocapan, kalau dari saya, kamu mau belajarnya dari apa? Kamu saham gocapan itu kamu belajar dari apa? Kalau kamu belajarnya model Lo Keng Hong, model Warren Buffett, model Philip Fisher, yang common stock for uncommon stock, begitu Anda baca, ternyata ini price earning value-nya masih bagus. Nilai bukunya bagus, terus kemudian dana risetnya bagus, investasinya bagus, cuma ini lagi dibanting, turun sampai gocap, apik. Anda beli, Anda tahan, Anda jadi Lo Keng Hong. Minum. Minum Patung. Mr. Lo Keng Hong. Lo Keng Hong itu Warren Buffett-nya Indonesia. Iya, tahu. Hebat. Jadi triliunan ya dari saham ya, keren ya Pak Tung ya. Ceritanya, tapi saya nggak tahu apakah seperti itu ya. Iya, luar biasa. seru. Ngomongin saham tuh seru, nggak ada habis-habisnya. Aku demen banget Pak Tung. Ya saya nih lagi kenceng-kencengnya belajar terus, gali ilmu tentang saham share. Iya. Ini semua yang di sini pada main saham nih pasti nih, lihat tuh pada obrolannya saham. Kripto, saham. Oh, ada yang nanya, Pak Tung sama Boy, portofolionya lagi koleksi saham apa? Loh, tadi sudah saya share loh, saham tuh lagi tak jualin. Sahamnya saya saham di tambang pun bukan tambang di Indonesia, karena saya masih belum enak terhadap pembukuan di Indonesia, begitu ya. Jadi pernah dengar Garuda profit 70 miliar? Padahal dari utang 2 triliun, minus 2 triliun, untung 70 sekian miliar, kok bisa? Ternyata di pembukuannya gini, dia Citylink itu kerjasama dengan penyedia wifi pesawat, terus penghasilan next berapa puluh tahun dianggap penghasilan tahun ini. Gila enggak? Gila. Jadi, ini juga ada yang nanya ini. Saya 13 tahun investasi apa yang cocok? Belajar deh, investasi ilmu di sini. Yes, jadi belajarlah. Jadi balik lagi kripto buat jangka panjang bisa nggak? Masih gini loh, kripto itu gini, aset alokasi berdasarkan diri Anda. Maksimal 10% dari duit Anda, dan kalau hilang nggak masalah. Kalau 10% dari duit Anda hilang masalah, Anda usah. Kripto itu tidak ada landasannya, betul. In God we trust. Maksudnya apa? Orang percaya naik. Kalau lukisan masih ada, pelukisnya mati, masih ada jarak. Emas masih ada, angka produksinya dan bisa digunakan. Tapi kripto benar-benar kesepakatan orang. Jadi kalau kesepakatan orang, repot kan gitu ya. Anda kan repot kalau orang sudah tidak percaya atau negara melarang. Kalau negara melarang, Anda tidak bisa. Ini Facebook mau mengeluarkan Libra, ya seru ini. Ya, Libra seru. Ya, dia kalau nanti transaksinya seluruh dunia lah, kalau negara melarang, model kayak Tiongkok, bisa nggak Libra masuk? Facebook aja susah masuk sana. WhatsApp aja nggak bisa masuk. Kalau negara sudah memutuskan melarang, repot. Jadi kalau ditanya kripto, balik lagi Anda boleh investasi. Iya. Ini banyak banget di sini nih. Pada kayak ngasih rekomendasi saham. Boleh dong teman-teman semua. Kalau kalian baca berita, ngikutin berita.
Coba deh Boy tes deh. Besok saham apa yang pantas untuk kita beli? Ayo, 3 saham. 3 saham menurut kalian yang oke untuk dibeli. Ayo, ayo. Wah, BRI, Antam, wah, ini Tapi kita BCA, ada ya. yang ini ya, kita harus oke dan ada for future. Jangan kasih kayak yang udah mentok gitu, jangan yang udah terlalu peak, terlalu aman. Itu mah udah pasti semua orang tahu. Benar nggak Pak Tung? Betul. Nah, kalau dari bank-bank, sebetulnya tunggu akhir tahun dulu. Bank-bank hari ini luar biasa, kayak BCA ya, luar biasanya coba cek. Kenapa kalau dia bisa mempertahankan laba? Karena bunga di tahapannya dikecilin jadi 0,1% dulu. Setahun 0,1%. Nggak pernah terjadi sepanjang sejarah. Makanya dia profit. Kenapa? Tapi pertanyaannya, kredit macetnya banyak nggak? Halo. Ini belum meledak. Tetap akan kredit macetnya besar gitu ya. Jadi dream come true kok melenceng ke saham toh. Itu kan ini kita supaya dream come true, kita belajar tentang macam-macam boy, investasi jadi supaya dream come true, jadi bukan hanya kerja doang. Ada yang ngomong gitu, dream come true kok melenceng ke saham. Ya di Zoom ini, di chatnya Zoom ini. Iya. Justru kita harus tahu saham biar dream kita bisa come true. Kita bukan saham sih. Salah satunya ya. Investasi biar dreamnya bisa come true. Benar kan Pak Tung? Ya. Banyak banget nih rekomendasi nih. Freeport, Exxon. Pak Tung udah makan? Isi properti bagus nggak? Makan apa Pak? Sudah. Saya makan tadi karena ini biasanya kan saya selalu sayur. Kali ini baru makan bubur karena perutnya lagi bumi gonjang-ganjing. Sayur bubur sama sup tadi, sup. Anget-anget, panas-panas, enak, langsung keringetan jos. Wow, sehat, tambah langsing. Sekarang plank sama melakukan clothing. Wah, kan saya clothing perutnya mulai pecah. Wah, dia nggak terima juga ikut clothing juga. Wah, dahsyat itu ya. Wih, mantap. Cari di YouTube tuh, CHLOE-ting. Itu perempuan dari Australia tapi jagoan untuk senam. Itu hebat. Satu hari cuma 10 menit, dahsyat. Hebat, salam ya buat Tante ya. Yes, salam dahsyat ya. Ini Boy. Jadi dalam kesempatan ini saya akan giveaway sama teman-teman kan begitu ya. Ada giveaway mau buku Work Less and More dulu. Boy udah tak kirimin belum dapat belum waktu itu. Yang ini sudah belum. Aku udah ada yang bukan yang itu, ada beda lagi. Yang Life Revolution atau yang apa waktu itu atau Marketing Revolution atau apa? Kayaknya yang Life Revolution yang kita punya di sini. Yes, oke. Nanti kalau yang belum punya minta saya tak kasih deh gitu ya. Ini saya mau share. Tapi kembali lagi sebelum share ya ada buku, ada CD saya. Ini negotiation penting loh. Pokoknya kalau belum punya juga boleh. Oh ya. Karena setiap Anda deal Anda harus negotiate. Di dalam bisnis itu negosiasi itu untuk menangkap peluang. Ya, ini bukan buku tapi ini CD. Sekarang masih punya CD player nggak ya? Ada 4 CD. Ya, tapi sekali lagi 4 CD ini 7 powerful negotiation teknik ini murid-murid saya belajar dari MIT, belajar dari Harvard University. Nah, mau bagi-bagi kan gitu ya. Tapi sebelum bagi-bagi, ini saya mau untuk semua ya, yang semua di sini saya kasih giveaway. Saya mau ulang tahun ini Boy, tahu-tahu udah 53. Wow, kapan Pak Tung? Hari Ibu tanggal 22 Desember. Wih, mantap. 22 Desember 53. Nah, dalam rangka ulang tahun saya mau giveaway. Jadi 3 hari seminar saya gratis tis. Terus kemudian saya undi iPhone 12, saya undi cincin berlian itu 24 juta satunya, terus kemudian saya undi PS5 juga. Jadi siapa yang tertarik mau ikut seminar saya? Nah, ini saya kasih giveaway bukan hanya buku dan CD, tapi saya kasih seminar saya 3 hari full gratis tis Financial Revolution. Tadi ini kan banyak yang nanya, waduh ini 3 hari itu. Jadi mulainya tanggal 11, 12, 13 yaitu jam 2 siang hari Jumatnya, Sabtunya bisa lebih awal, Minggunya biasanya saya mulai lebih pagi, itu sampai selesai jam 11 malam, gratis dan diundi. Tapi kalau yang mau diundi itu nanti ada passwordnya. Yang datang terlambat mungkin 2 menit pertama Anda nggak ngerti password awal. Di tengah jadi ada 9 password nanti akan dilepas. Nanti yang pemenangnya nggak bisa nyebutkan password,
ganti, mau Indonesia nyebut password ganti. Ada 53 hadiah yang mau saya beri itu ya, termasuk buku-buku saya. Nah ini 11, 12, 13 Desember dalam rangka ulang tahun ke-53. Saya biasanya kalau ulang tahun gini ngasih seminar gratis. Kadang seminar gratisnya sepanjang tahun dulu sepanjang tahun. Tapi problemnya seminar gratis itu yang datang ribuan, puluhan ribu nanti selesainya tinggal dikit. Sekarang saya pinter. Banyak tapi tinggal dikit. Sekarang saya deh bukan hanya seminar gratis tapi tak kasih cincin berlian dari Adel. Adel kan klien saya juga. Nah, saya jadi konsultan di Adel Jewelry. Terus kemudian dapat hadiah dari nanti dapat hadiah tabungan emas juga boleh. Nanti saya belum. Apa hadiahnya nanti bisa diringkas diganti jadi Honda CBR gitu juga boleh no. Jadi mungkin, dalam ulang tahun ini sudah ngasih seminar gratis, ngasih hadiah-hadiah no. Atau mungkin berapa lot saham Pak Tung nanti yang mau IPO? Nah, boleh juga no. Karena saya kalau saya punya kode etik kalau lepas saham harus menguntungkan untuk yang beli begitu ya, boleh. Boleh no. Saham isi properti boleh juga gitu ya. Tapi sekali lagi teman-teman, jadi silakan tanggal 11, 12, 13 Desember ini Jumat, Sabtu, Minggu, IGPY semua di sini yang hadir, silahkan Anda dapat seminar saya Financial Revolution gratis. Itu Pak David Halumuan sudah ikut 3 kali 4 kali gitu ya, masih ikut lagi. Daftarnya di mana? Silakan. Nah, ini ada nih. Daftarnya di mana? Oh, ada cincin berlian tuh dari ini luar biasa cincin berliannya. Terus ada PS5 padahal saya sendiri PS5 enggak punya. iPhone 12 padahal saya sendiri iPhone 12 enggak punya. Kalau cincin berlian punya lah karena untuk istri gitu ya. Kalau istri dulu saya janji ngasih, dia mintanya 1 karat tak kasih 4 karat gitu ya. Kiri kanan jadi 8. Wih, mantap. Nah, Anda belajar apa? Bagaimana uang mengejar kita? Anting istri saya 4 karat kanan kiri gaduh. Tapi masih kalah kok sama Bu Imelda. Bu Imelda gede banget lebihan loh ya. Bu Imelda sama motor, no, nenek-neneknya Karen. Gede amat itu berlian. Saya nonton, wah tada, berliannya gede banget. Nah oke teman-teman, belajar uang mengejar kita, punya ternak duit, mulai usaha tanpa modal, dan saya buka investasi-investasi saya seperti apa, portfolio saya seperti apa, saya buka Kak gitu ya, terus namanya aset alokasi seperti apa, rebalancing seperti apa, kapan saya menjual emas saya, kapan saya jual perak saya, terus kemudian saham tadi, kripto seperti apa, saya akan buka, ini all night long, dan Anda gratis lewat Zoom, biasanya orang harus bayar. Nah, mulai usaha tanpa modal. Nah ini, boy, kalau mau belajar bagaimana mulai usaha tanpa modal, boleh ini seru nih. Jadi betul-betul kita bisa pure jadi maklar dan bisa menghasilkan. Orang kaya kok bisa kaya ribuan kali lebih banyak desa seperti apa. Nah, terus kemudian mengubah money blueprint, mental kita, cara berpikir kita gitu ya. Terus kemudian dari spekulan menjadi investor gitu ya. Lu patung apa ada yang bisnis-bisnisnya yang belum tentu jadi Bapak invest masih ada banyak gitu ya. Financial Ronsen untuk kesehatan keuangan kita bagaimana lah caranya daftar ya. Kalau Anda pengen tahu caranya daftar silahkan ini jadi Yuli Safrida itu tadi Financial Revolution Virtual by Tung Disemparingin mulai jam 14 gitu ya. Jadi silahkan gratis ini. Jadi silahkan Anda bisa klik di ini http://tungdisemparingin.com FR Desember. Nah, silahkan ini tolong layarnya saya IG-kan di sini. Saya IG-nya diwalik Jos. Jadi http://http://2 ini mana nih Yuli, adakah yang kalau di Zoom gampang langsung tinggal klik gitu ya, langsung bisa, servernya down, betul, kalau yang diklik begitu banyak orang biasanya langsung tobat gitu ya, langsung tamat down servernya ya. Nah nanti yang di Instagram boleh deh, nanti saya akan masukkan di share story sehingga Anda bisa swipe up langsung Anda daftar begitu ya di swipe story. Tapi sekarang Anda juga daftar biasanya ya Pak, servernya time out habis Zoom ya, namanya gratisan ya, problemnya begini, error 52 masih error, ini namanya happy problem gitu ya. Tolong Yuli di IG saya tolong diketik, nanti saya pin kalau bisa gitu ya. Yuli silakan tolong dipin. Gimana? TDW Resource kok belum ada saya, ini belum, IG-nya lagi hang.
Jadi, nah ini nanti ya yang di Zoom, nanti Anda akan dibagi buku saya dan 7 Powerful Negotiation selesai acara. Ini jadi orang gini ya, kok tidak bisa daftar, sabar gitu ya. Ngajak teman ikut seminar dapat hadiah enggak? Dapat lah semuanya teman Anda nanti jajak bagi hasil hadiahnya begitu. Jadi silakan ya ini jadi silakan sebentar ini jadi oke, jadi silakan ya ini silakan jadi wait ya. Jadi untuk 300 peserta saja sebetulnya selama Zoom-nya masih masuk Anda tak kasih kok gitu ya. Zoom saya jatahnya bisa 3.000. Kalau Zoom itu mau 10.000 itu 92 juta. Sewa Zoom untuk bisa untuk Zoom 10.000. Jadi sebetulnya saya gratis itu ulang tahun ini pesta saya neraktir banyak. Ya untuk yang 10.000, isi 10.000. Makanya dulu pada waktu di atas 10.000 sebagian kita pindahkan ke YouTube gitu ya. Untuk sewa Zoom. Jadi mohon maaf kalau masih hang nanti ya. Jadi please ya jadi teman-teman please deh jadi join di hitungdesainwaringin.tdw nanti di Insta story-nya saya akan masukin dan Anda bisa swipe ke atas sering-sering monitor ya. Tapi kalau enggak sekarang juga bisa langsung kah WA aja deh. Anda WA kemana? Silakan catat 0813 kali. Nah, Anda WA nanti akan dibahas di balas sana, nanti tinggal Anda klik di sana langsung bisa ya. 08111 81-nya 3 kali 63873. Yo, saya ulangi ya sambil saya ketik ya 08111 63873. 0813 kali 63873. Jadi Anda silakan. Ya, silakan 0813 kali 63873. Yes. Boleh, nanti kalau di sana boleh sampai rock and roll, nanya terus nih. Karena Boy juga sudah waktunya malam, nggak tahu tidur jam berapa biasanya Boy? Hebat. Wah, dahsyat. Nah ini silakan, ada yang mau tanya apapun, silakan. Wah, yes. Dan tetap diluangkan waktu untuk belajar gitu ya, belajar. Tentang saham tadi belajar, waktu belajar, luangkan waktu untuk yang aman dan menguntungkan, belajar. Jadi saya akan share dari teman-teman, jadi kalau investasi itu kan, kalau income itu ada 3, satu active income, yang kedua passive income, yang ketiga portfolio income. Kayak emas itu portfolio income, kalau naik baru kita untung. Saham ada 2, portfolio income kalau naik untung, dividen bagus gitu ya. Nah kemudian kalau yang jadi kalau dari 3 income tadi mana sih yang paling bagus? Kalau dari saya pertama kali kenaikan. Nah, dibagi, dia ikut alirannya Philip Fisher yang bukunya Common Stock for Uncommon Profit. Tetapi kalau yang si intelligent investor punya MBA, dia selalu minta dividennya berapa. Warren Buffett lebih pegang ke yang nggak bagi dividen. Karena kalau dibagi dividen, Anda kena pajak. Kalau nggak bagi dividen, Anda jual sahamnya. Itu lebih 0,1% saja. Jadi itu hati-hati gitu ya, kalau saham, kalau saya masih menghindar. Pokoknya kena di saham apa yang turun-turun sementara ini? Kelihatannya internetnya terganggu ini teman-teman. Tapi silakan kalau Anda dengar suara saya. Jadi bagaimana dream come true? Salah satunya adalah kalau secara keuangan ya, kesimpulannya bukan hanya dari hasil kerja Anda. Kalau Anda kerja terus, Anda susah untuk mendapatkan duit. Nah, makanya kesimpulannya bagaimana dream come true? Nomor satunya terima duit disisihkan.
Kemudian yang kedua adalah belajar bisnisnya. Seperti Mike Tyson, tinju bisa dapat duit banyak. Tapi kalau dia nggak punya bisnis yang jalan seperti Oscar de la Hoya, hidupnya akan tergantung dia kerja baru dapat duit. Kemudian yang ketiga, belajarlah investasi. Jadi your dream will come true kalau Anda tidak mengandalkan hanya active income saja, tapi belajar bisnisnya, belajar passive income-nya. Jadi Anda silahkan yang tertarik mau ikut seminar saya, itu daftar dari WA sana ya, ke 0813 kali 63873 karena servernya down karena yang daftar banyak langsung tobat tamat riwayat gitu ya. 0811 0801-nya 3 kali 63873. Ini apakah internetnya masih nyambung kah ini boy gitu ya? WA belum dijawab, jelas lah, sabar gitu karena itu WA-nya belum auto. Sebetulnya WA bisa dibuat auto tuh, Yuli tinggal auto begitu orang apapun langsung dibales, langsung linknya gitu ya. Jadi balesnya otomatis. Bagaimana investasi S&P 500 cari Vanguard ya. VANGURD, Vanguard. Jenis passive income apa saja properti? Passive income itu ada 3. Satu namanya paper asset, saham, reksadana, obligasi yang menghasilkan bunganya atau menghasilkan hasilnya gitu ya, bagi hasilnya. Yang kedua properti yang disewakan atau dibagikan hasil. Yang ketiga ada bisnis yang jalan tanpa kita jadi passive income, ada 3. Itu saya share yang di banyak itu ya, di share di macam-macam. Pak, emas beli di mana? Nah, tergantung. Kalau saya emas itu beli lantai Komas dan kemudian saya masukkan di safe deposit box begitu ya. Oh boleh juga Pak Tong zoom dengan Looking Hong, boleh kalau itu nanti saya yang wawancara karena saya lagi senang belajar saham ini. Yes, silakan. Yes, ini boy freeze kah nih ya? Pak Tong prefer obligasi dan saham dua-duanya boy. Kenapa? Di tempat saya nggak kelihatan boy. Udah live ya? Ya, oke. Jadi teman-teman, ini boy sudah malam juga, atau internetnya keputus, bisa jadi di Instagram juga sudah live. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau saya ditanya lagi bagaimana my dream come true, betul, bahwa saya punya prinsip sabar dan disiplin. Setiap terima punya duit, saya sisihkan. Itu nomor satunya, terima duit saya sisihkan. Karena disisihkan, saya bisa buka bisnis, saya bisa investasi. Dan sebelum buka bisnis dan berinvestasi, investasi apa yang paling menguntungkan? Adalah investasi leher ke atas. Di mana investasi leher ke atas ini adalah kita meluangkan waktu untuk belajar. Nah, caranya belajar ada berapa sih? Belajar itu ada 4 gitu ya. Kalau saya mau share sama teman-teman, belajar itu ada 4. Nomor 1 dari kita yang namanya ngalami. Ngalamin itu Anda kan paling ingat, tetapi yang paling tidak enak. Kalau Anda harus ngalami bangkrut sendiri kan tidak enak. Jadi ngalami boleh nggak? Boleh, tapi alangkah indahnya Anda belajar dari orang lain itu yang paling jos gitu ya. Jadi sekarang begini nih teman-teman. Jadi belajar ada 4. 1 harus ngalami. Kayak tadi, boy ngalami, saya ngalami di saham. Aduh, anjlok di perak saya ngalami. Wah, itu ya painful, learningnya by pengalaman, tapi paling ingat seumur hidup. Yang kedua adalah belajar dari, jadi setelah dari pengalaman sendiri, yang kedua dari merenung, analisa. Kayak sekarang saya analisa. Merenung ini adalah yang paling penting sebetulnya, yang paling bermanfaat itu kalau merenung. Anda ngalami, tidak pernah Anda renungkan, ya tidak dapat ilmunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah belajar dari orang lain. Ada mentor, itu yang paling cepat. Ada yang membimbing, ada yang begini, mentor itu yang paling cepat. Kemudian yang keempat, belajar dari siapa? Yang keempat adalah belajar dari satu yang namanya buku, ataupun secara tidak langsung dari YouTube, dari buku. Sekarang ada YouTube itu sudah sangat membantu. Jadi 4 cara belajar. Dan teman-teman ini tolong yang di Instagram, Yuli boleh kok dibagi ini, silahkan dibagi. Ini wajah saya kelihatan nggak ya? Yuli, saya kok nggak kelihatan. Oh kelihatan ya? Oh, kok saya speaker kok wajah saya nggak kelihatan? Oke, yes. Tapi silakan, Yuli, silakan ditanyain apa, boleh dibagi Work Less and More, kemudian dikirim ke saya karena saya tinggal dikit, Yuli, bukunya Work Less and More di sini cuma tinggal 1. Kalau CD-nya masih ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 nih, CD-nya ada 5. CD-nya ada 5, silakan ini ya. Jadi, wah, silakan ini ya.
Jadi saya mau bagi CD. Yuli mau nanya, boleh Yuli tanya kepada mereka mau tanya apa? Sambil nunggu Boy. Nih, silakan saya mau lagi bagi-bagi CD nih. Oke. Saya tanya deh, kalau Anda mau your dream come true dalam sudut keuangan, tentu saja selain mindset, cara berpikirnya, strateginya apa yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya. Ayo silakan dijawab. Ayo silakan dijawab pemenangnya saya milih gitu ya. Jadi siapapun bagaimana dream come true. Setiap punya duit Anda harus apa? Terus kemudian belajar dan praktek bisnis, belajar dan praktek investasi. Ini your dream akan luar biasa. Jadi ini luar biasa, ayo silakan, ayo yang jawab dong. Jadi saya akan bagi, terserah saya ya. Jadi ini yang jawab banyak sekali. I like this one karena aktif. Terima kasih. Oke, saya akan kasih ini. Karena begini, kalau Anda hanya kerja terus, Anda tidak belajar bisnisnya, Anda tidak belajar investasi, Anda tidak praktek investasi, ya kurang jos. Betul, take action, tapi Anda harus menyisihkan dulu. Take action apa? Sisihkan dan belajar bisnisnya. Belajar jenis-jenis investasi. Baru Anda akan jauh lebih sukses. Kayak tadi misalnya, selalu nanya saham apa yang bagus, saham apa yang bagus. Kalau Anda tidak punya ilmunya, saya beli saham ini. Ketika saya jual, apakah Anda ikut? Tidak ikut juga. Ketika Anda tidak ikut, rugi nggak? Anda bisa rugi. Celaka nggak kalau rugi? Celaka. Terus nyalakan. Nah, kalau nyalakan tidak enak begitu ya. Nah, ini Ibu Anastasia Paendong, silakan Anda japri ke Yuli Safrida gitu ya, Anda japri Anastasia Paendong. Nah, saya akan gini. Untuk Ana Ta S-nya 2 Sia Paendong. Paendong. Saya kasih, saya tanda tanganin. Jadi yes, oke. Saya cari apakah Boy masih ada atau sudah. Oh, masih ada. Saya undang deh ya. Ini untuk Anastasia Paendong gitu ya. Nih, saya kasih CD saya. Nah, saya CD saya sisihkan apa nih? Sisihkan untuk ini. Jadi your dream will come true kalau Anda terus take action untuk apa? Untuk menyisihkan, terima duit, sisihkan. Kemudian belajar bisnisnya, belajar investasi, leher ke atas. Nih, keren. Ini untuk Anastasia. Ya, saya bagi-bagi deh. Oke. Saya pilih-pilih lagi ya. Kalau Boy gabung boleh. Kalau ini ikan silakan. Luar biasa. Ya, ya, ini saya lagi bagi-bagi. Terima kasih orang yang masih menjawab, gitu ya. Bagaimana supaya terima Anda come true, terima duit, Anda harus sabar dan disiplin, sadis ya, untuk menyisihkan ke depan, terima duit, sisihkan terima duit, dan sabar dan disiplin untuk belajar bisnis dan kemudian belajar investasi. Kalau hanya dari kerja terus, bisa enggak Anda kaya? Bisa, tapi kaya banget angel, gitu ya. Jadi Anda jadi karyawan bisa nggak? Bisa, tapi Anda kalau bisa punya bisnisnya, punya investasi, jauh lebih kaya daripada hanya karyawan, terima duit, selesai. Nah, ini saya akan berikan kepada Haniel Cipta Satika. Ya, masih ada yang jawab, tetap tak kasih. Haniel Cipta Satika. Haniel Cipta Satika, Anda silakan japri Yuli Safrida ya, Haniel. Saya berikan untuk Haniel. Yuli catat ya. Cipta Satika. Haniel, HNN, N-nya 2, Niel, Cipta Satika. Anda japri kepada Yuli Safrida untuk alamat Anda supaya dikirim. Saya kirimin. Take action. Mau sukses itu ya learn and take action. Kalau Anda nanti ikut seminar saya Financial Revolution, hadiahnya lebih seru gitu ya.
Jadi 53 hadiah, terus tambahkannya ulang tahun saya ke-53 dan saya giveaway. Giveaway apa? Giveaway untuk termasuk cincin berlian, PS5, iPhone 12 gitu ya. Just untuk merayakan ulang tahun saya ke-53 ini. Untuk Haniel Cipta ini ada 4 CD, 7 powerful negotiation. Nah, ini jadi your dream will come true. Teruslah belajar. Bergaulah dengan orang yang sudah menjadi yang Anda inginkan. Sekarang saya mau bagi buku ini Work Less and More gitu ya. Work Less and More. Saya ini yes, oke. Okay. Saya mau kasih sekarang untuk Panji Wibowo. Panji Wibowo ya. Panji Wibowo dapat buku saya Work Less and More. Bagaimana kerjanya lebih dikit, dapat duitnya lebih banyak. Nah, Panji Wibowo. Oke. Untuk Panji Wibowo. Anda boleh belajar nanti di Financial Revolution saya tanggal 11, 12, 13 Desember secara gratis karena ulang tahun saya. Caranya bagaimana? Anda silahkan WA ke 081 3 kali 63873. Saya ulangi ya, 08111 081-nya 3 kali 63873. Bukan Pandu Wibawa, Panji Wibowo, Panji Wibowo, Pandu Wibawa, lain Pandu sana. Ini jadi Panji Wibowo, saya learn and take action. Hidup itu belajar dan take action, itu aja. Belajar bertindak, belajar bertindak. Ini tanggal 29 ya. Oh ya, Juli tolong ya nanti yang siapa itu untuk Boy tolong dikirimin. Untuk Boy tolong dikirimin buku saya. Ya. November 2020 nih. Jadi untuk ini Work Less and More ya, Work Less and More. Yes, dahsyat. Jadi kita lihat Boy. Boy kelihatannya sudah repot untuk gabung nih, tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih, saya baru ini undang. Oke, saya undang. Yes, oke, teman-teman, saya tetap milih kok ya, milih lagi Mas Yan. Tapi ingat nanti ya, kalau Anda ikut di sini gratis Financial Revolution saya, terus kemudian Anda ketik FR ke 0811 818878 gratis tistis untuk Anda dan ada undiannya. Ada undiannya apa? Ini ada undiannya ini belajar tentang ternak duit ini ya. Ini ketutup Juli. Jadi nomor teleponnya berapa sih? 0811 0813 kali 63873. Anda mau daftar ini. Yuli Safrida. Ya, chat Yuli. Anda WA di sini. Yes. Ya, silakan Anda WA ini ya. FR, nama, email. Ya, halo, yes. Woi, akhirnya nyambung juga. Woi, Oh, Pipi Huang, oke. Ya, YouTube-nya Pipi, aduh kok YouTube-nya apa nih senengnya? Instagram-nya juga sama masih Boy William atau? Oh, dahsyat. Yes, dahsyat. Wah, ini ada Boy gabung lagi. Yes. Ini pindah kamarnya siapa lagi nih? Oh, pindah lagi. Oh, kamarnya banyak ini. Yes, dahsyat. Nah, ini saya sampai jalur khusus sih. Saya minta karena saya sering seminar pakai Zoom, sekarang saya jalur khusus. Dan saya meeting anak-anak perusahaan saya juga meetingnya pakai Zoom sekarang. Jadi sehari 2-3 meeting pakai Zoom. Konsultasi bisnis juga pakai Zoom. Sudah benar-benar luar biasa ini.
Yes, oke, ini. Terima kasih. Ini mungkin apa yang mau disimpulkan, tadi sudah saya simpulkan, Boy. Bagaimana dream bisa come true, itu kita mulai sabar dan disiplin. Setiap terima duit harus disisihkan. Terima duit disisihkan, terus duitnya untuk apa? Untuk investasi. Investasi apa sih? Nomor satu, investasi leher ke atas. Dan investasi leher ke atas itu apa? Kita belajar. Belajar itu dari mana? Tadi saya share ada empat. Kita belajar satu dengan nyalami. Tapi biasanya kalau ngalami itu nggak enak. Maksudnya nggak enak itu apa? Contohnya kalau di saham, saham dari Rp500 tinggal Rp25, kemudian kemudian digabung, kemudian di split down lagi, turun lagi, sudah tidak enak sama sekali. Problem itu belajar dengan praktek itu paling ingat, tapi paling tidak enak. Jadi belajar ada empat, satu dari pengalaman. Yang kedua adalah dari merenung. Merenung itu yang paling bermanfaat. Kita punya pengalaman, tidak direnungi, kita tidak dapat pelajaran, cenderung mengulangi lagi. Nah, kemudian yang ketiga, kita belajar ada mentor yang bimbing. Maksudnya mentor yang bimbing itu adalah, jadi benar-benar ada mentor yang, saya mau, ini ada yang bimbing menggandeng hand to hand itu paling enak. Jadi mentor. Mentor beda dengan, mohon maaf, fund manager. Karena fund manager itu untung, kalau Anda jual beli, dia dapat komisi. Saya ulangi ya, kalau fund manager itu untungnya kalau Anda jual beli. Dia tidak peduli ada untung atau enggak. Mohon maaf, fund manager tidak peduli ada untung atau enggak. Fund manager hanya peduli kalau Anda jual dan beli. Makanya apalagi kalau Anda titip dana ke mereka jual beli, ya duit Anda banyak habisnya. Karena mereka tidak peduli, mereka dikejar target untuk jual beli. Yang keempat, belajar itu secara tidak langsung, bukan mentor. Dari buku, dari YouTube, dari apa. Jadi, itu yang paling banyak. Learn from buku, learn from ini. Jadi terus tingkatkan diri untuk belajar. Ulangi ya. Jadi kalau Anda mau dream come true, betul, Anda punya impian. Kalau Anda tidak punya impian, ya seringkali saya ngomong, mimpi aja gratis, tidak berani, kan gitu ya. Itu di balik pintunya Boy William itu ada tuh yang video. Nah, mimpi aja gratis, kenapa tidak berani? Anda punya mimpi dulu. Setelah punya mimpi, Anda sabar dan disiplin, terima duit, sisihkan, terima duit, sisihkan. Terus kemudian yang berikutnya, setelah Anda sabar, kemudian yang berikutnya Anda investasi. Maksudnya apa? Belajar. Belajar itu boleh nggak dari ngalami sendiri, buka sendiri, beli saham sendiri, rontok sendiri, boleh. Tapi bukan hanya ngalami. Yang kedua Anda harus merenung. Kemudian setelah merenung, Anda yang ketiga juga Anda belajar ada mentornya, orang yang belajar secara langsung, ikut seminar, ikut apa. Yang keempat belajar secara tidak langsung, baca buku, terus kemudian nonton YouTube. Dan memang problemnya ini YouTube yang menarik itu, makanya Boy kan dikangenin. Wah, aku lihat baca komennya. Aku tadinya tidak subscribe, begitu nonton video ini langsung auto subscribe aku gitu ya. Karena videonya Boy sangat menyentuh hati. Banyak wawancara yang kena di hati, dan menunjukkan kerendahan hati Boy mau dengerin, mau belajar. Yang dengan Daniel Mananta juga saya nonton, wah didoain, dibeginiin, dan pada judulnya jagoan loh, Boy tentang judul ini kan judulnya heboh-heboh. Jadi sudah judulnya itu mengandung clickbait, tetapi isinya juga bermanfaat, useful. Untuk remah-remah orang kaya yang nyombong-nyombong doang enggak, tapi ada pelajaran samping, ada yang menyentuh hati, itu komplit banget. Oh bayangin, orang itu satu hari tapi yang dimuat cuma 11 menit ya. Gak apa-apa, banyak yang tidak puas, penasaran, oke deh gitu ya. Nah, terus kemudian setelah Anda investasi leher ke atas, belajar, terus tingkatkan diri, bisa bergaul dengan orang yang sudah sukses di bidangnya itu juga. Makanya selalu saya ditanya, Pak Tung kok bisa toh joinan sama Pak Hermanto Tanoko? Kok bisa toh joinan sama Pak Ganda yang punya Wilmar, begitu ya, Wilmar. Jadi, kok bisa toh itu yang punya semen merah putih, kok bisa bangun hotel, bisa begini. Kok bisa joinan sama raksasa-raksasa itu seperti gimana? Kok bisa? Caranya bergaul gimana? Nah, itu saya ngajar di Finansial Indonesia selama 3 hari, bagaimana MBTKN. Menemukan orang-orang yang dahsyat ada di mana dulu. Contohnya, saya ikut tour itu biasanya tour yang mahal. Banyak orang kan bilang, ikut tour yang mahal, caranya nabung, woi. Saya ikut tour mahal. Tapi saya ikut tour mahal, pulang orangnya jadi partner. Satu partner bisnis, setahun keliling dunia 4 kali, 4 bulan, gratis. Karena dari hasilnya bisnis tadi sudah cukup gitu ya. Terus naik bisnis kelas, caranya gimana, caranya nyapa, gimana. Atau kok iso kenal baik sama Mas Sandiaga Uno, sama Rosan, ketemunya di bisnis kelas gitu ya. Nyapa gitu ya, ngobrol sampai sekarang jadi teman gitu ya. Dan tentu saja perlu sekali apa sih? Perlu ini loh. Jadi tadi Anda bisa bergaul dengan orang-orang yang kaya. Ikut klub mahal, meeting di hotel mahal. Ya kalau Boy ini keren, wawancara orang-orang yang punya rumah mahal, ya wes itu kan jadi kalau tanpa sadar bergaul dengan mereka begitu ya.
kemudian jadi teman, mendadak jadi akrab. Sampai hebat kayak tadi saya di Pak Tom, production, ayo loh, kan mendadak langsung dapat partner. You never know, gitu ya. Menemukan orang kaya di mana, kemudian B-nya berikutnya bagaimana mereka mau bergaul dengan kita, bagaimana, kemudian bagaimana kita bisa belajar dari mereka, cara tanya bagaimana, MBB, KM, bagaimana kerjasama dengan mereka, bagaimana, M yang terakhir, mempekerjakan mereka caranya bagaimana. Nah kan sama-sama, saya dipekerjakan Boy William, suruh, saya itu tidak pernah terima tamu, kecuali Boy William itu selama secara saya COVID itu gitu ya. Ternyata sudah di swab ini, sudah swab aman. No, ya wes, oke. Saya juga rapid test semua. Keluarga saya buktikan aman, nah, baru aman. Tapi dalam hal ini jadi membebek kamu. Nah, saya juga mempekerjakan Boy William tanpa sadar. Oh, begitu rumahnya dimasukin di YouTube, langsung boom 5 juta orang, wah nambah. Boy nambah follower, tapi Boy nambah followernya ratusan ribu, aku nambah follower ribuan, gitu ya, beda kelas. Karena fansnya orang ganteng tetap susah ngomong lebih banyak. Orang ganteng yang rendah hati, yang mau belajar, yang pedagang, yang top marco jos gitu ya. Nah setelah itu Anda belajarlah bisnisnya. Setelah bergaul dengan orang kaya, belajar bisnisnya, kerjasama dengan mereka tuh naik kelas luar biasa cepat. Kayak saya, lu kok bisa punya hotel? Saya bergaul dengan orang-orang yang punya hotel, bergaul dengan orang yang mau bangun hotel. Makanya saya berpartner dengan salah satu saya Pak Teguh Pinato yang dari Surabaya. Saking akrabnya sampai anaknya dia yang paling kecil jadi anak saya yang paling besar. Kalau di rumah saya ada fotonya itu yang paling besar. Nah itu saya punya sama beliaunya punya berapa belas proyek bersama. Jadi saling menguntungkan. Kita datang membawa nilai tambah, dia mempekerjakan saya mempekerjakan beliau. Dia pakai network saya pakai network beliaunya. Jadi sama-sama meroket. And I always believe dalam kerjasama. Tidak semua kerjasama akan bagus, tapi dengan kerjasama lebih ringan. Dan I always believe, rahasia orang kaya, ini saya share ya, boleh saya satu yang sangat-sangat rahasianya. Orang kaya selalu, always mempekerjakan orang lain yang lebih hebat dari kita. Kayak Boy, saya lihat timnya luar biasa, tim videonya, tim gininya, tim drone-nya, tim musiknya, tim editingnya lah, top. Boy, instruksi, jadi, wah itu kan ganteng gitu ya, Boynya lagi berburu lagi, jualan lagi, cari lagi, apa top. Jadi benar-benar kayak saya ditanya, Pak, perusahaannya berapa banyak? Itu yang masih ada 36 biji gitu ya, termasuk laundry itu salah satu dari 36 gitu ya. Ada toko buku, ada The Confection, ada Wakuliner, macam-macam produk. Terus kemudian Pak Tung, itu ngurusnya apa enggak repot? Enggak, karena saya mempekerjakan orang lain. Nah, rahasia mempekerjakan orang lain apa? Kalau saya, impian saya, dan ini saya praktekkan di perusahaan saya, namanya the happiest place on planet Earth untuk cari duit. Kok bisa the happiest place? Ada 3. Kalau biasanya di tempat saya, kalau sudah lama-lama susah bacanya. Kalau sudah lama-lama yang baru, karena mereka belum ini, kalau saya makin orang makin setia, saya makin bagi hasilnya makin gede. Jadi, suasana kerja menyenangkan, the happiest place on planet, suasana kerja menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah, selain suasana kerja menyenangkan, secara income, kalau itu minimal 3 kali lipat dibanding pekerjaan di tempat orang lain. Namanya 135. Gaji kecil, tapi bagi hasilnya gede, jadi total income-nya gede. Saya nggak pernah senang gaji besar, saya sebenarnya income besar bagi hasil. Jadi bagi hasil. Kemudian, yes. Nah yang ketiga, ini, karyawan saya punya kesempatan jadi partner saya. Jadi the happiest place on planet Earth, suasana kerja menyenangkan, ada joget bareng, ada yel-yel, ada begini, ada jumatan bareng dengan saya, ada sistem, nah penghasilnya lebih gede karena ada sistem komisi, ada ini. Yang ketiga, banyak yang sekarang jadi partner saya. Di laundry jadi partner, di Indomaret jadi partner saya, partner untuk investasi saya yang sudah saya percaya sudah bertahun-tahun. Yes, Boy. Ini sudah malam, saya terima kasih sekali, Boy, masih sampai malam. Senang sekali. Jadi silakan. Jadi Boy, kira-kira apa yang mau disimpulkan atau mau tanya, silakan. Atau mau disampaikan sama teman-teman, silakan.
Memang Boy always rendah hati, always mau belajar, dahsyat luar biasa begitu ya. Ya, jadi Boy, jadi silakan sudah malam. Saya terima kasih sama Boy dan teman-teman semua yang hadir. Semoga malam hari ini bermanfaat dan saya ucapkan sampai ketemu di seminar saya yang lain dan ikutin Boy di Instagramnya. Terus kemudian @boywilliam17. 17 artinya apa sih? Ulang tahunnya 17 apa? Kemarin ya, baru aja ya, 17 Oktober saya lihat di Instagramnya. Terus kemudian juga YouTube-nya yang luar biasa, yang belum follow, subscribe channelnya, yang di balik pintu Boy, Nebeng Boy, itu luar biasa sekali karena banyak sekali yang inspirasional. Yes, terima kasih sekali lagi, saya ucapkan selamat malam, salam buat Karen, semoga terus rukun, terus pada waktu menikah banyak ML. Variasi itu unlimited, sekali lagi variasi unlimited. Jadi cannot get bored karena variasi unlimited. Saya sama istri aja sering ya. Oh boleh. Saya buku seks banyak, bukan hanya satu, macem-macem, komplit. Wah, top, Marco Top, Jos Marco Jos gitu ya. Oke, yes. Terima kasih Boy. Terima kasih semua teman-teman. Sampai ketemu, yes, sampai ketemu. Terima kasih ilmunya hari ini. Terus kemudian tunggu hadiah saya di Financial Revolution. Ini hadiah ratusan juta, miliaran, karena biasanya jual mahal, sekarang tak gratisin. Dan saya biasa gratis jarang-jarang, setahun sekali paling pol gitu ya. Tapi pernah sih sepanjang tahun gratis juga pernah. Yes, semoga bermanfaat sekali lagi. Terima kasih Boy ya, bye.